Saya live-kan YouTube dulu ya bang. Tema kita malam ini apa? Kira-kira apa Gurunda? Bantu tap-tap. Bantu. Iya betul, bantu tetap ini. Tungguin dulu. Apa kira-kira yang mantas Bunda Karyana ini? Yesus ini lahir aja. 2 kali gitu. Jangan siksa kali kalau itu. Tema kita sebab Yesus, sebab terjadinya penyaliban. Malam Gurunda. Malam juga. Kenapa teman-teman pada kemana nih? Mereka udah pada di komal-komal yang lain bu. Biarin aja nggak apa-apa, biar mereka berkembang. Kita aja sini happy ya. Iya. Bang Juma nggak jadi kita offline. Bang Juma langsung, udah kulihat apa kamu kalah. Nantilah ibu, nanti pasti kita jumpa ketemu kok. Kalau ada jadwal. Ya Bang tuh. Juma jauh sih, aku udah di Medan. Oh gitu. Iya. Saya pun bolak-balik Medan kemarin 2 pekan, 9 hampir 10 hari di Medan. Di Patas. Iya, kenapa? Enggak jumpa dia. Enggak, sebagian. Bang Juma jauh. Di Tanggal mana 3 Bang Juma tinggal? kemarin itu kita di Marelan, pinggiran dekat Belawan. Oh, Marelan. Iya. Marelan dekat kami nih Bang Juma di sini, di ujung sana. Ibu di mana rupanya? Ya, Ibu. pertengahan titik 0 Medan. Oh gitu. Iya. Kalian kasar berapa? Pinggiran katanya. Pinggiran Marelan luas. di pasar 1. Oh, pasar 1. Iya. Lagi ngobrol-ngobrol sama teman nih. Ibu-ibu. Oh iya ibu. Dijambak sama Pak Arif ya naiklah. Iya kebiasaan Pak Arif ini saya. ranjit banget sih. Bukan. Jambak-jambak aku, Bukan. aduh. Iya kebiasaan. Setiap oten yang di luar penonton saya pasti saya jambak. Itu Bunda Karyana. Itu strategi saya. Gimana ulangi? Setiap teman-teman Kristen yang tidak menonton live ini kan, pasti saya jambak, gitu. Nggak nonton di Jambak. Nggak nonton Gurunda. Jadi seperti Gurunda kan nggak nonton misalnya saya jambak itu kan ada info kan, gitu kan. Ya otomatis kadang langsung Iya. langsung naik. Iya, kita nggak nonton. Aku nggak nonton tadi. Iya kan nggak nonton. Pas- Cuman saya jambak. Buka-buka gitu, langsung jambak gitu. Pentasan baru mau masuk sudah ada permintaan gitu ya? Iya. Oh. Iya, Siap, baru buka siap. TikTok langsung ada permintaan. Terpanjang permintaan, Bang Arif lah. Iya. Bagus lah itu. Saya tipe orang yang memaksa Bunda Karyana. Kalau nggak mau naik 1 kali, saya jambak berkali-kali gitu. Akhirnya kan naik juga kan. Saya susah menolak, Bang Arif. Kalau sudah berkali-kali pasti ada sesuatu, gitu saya. Ya udah saya naik deh. Gitu. Tapi Ya, saya utamakan yang saya undang itu teman-teman Kristen yang santun gitu kan. Gitu. Ya Tapi iyalah, kalau aku udah penghujat, janji. kalau penghujat biasanya ada di sekitaran sini, di komen-komen sini. Gitu. Iya. Kan aku udah sumpah dari mulutku tidak akan pernah menghujat dan menghina siapapun. Gitu. Udah Alhamdulillah. berjanji. Janji nggak boleh diingkari. Nggak boleh diingkari ya. Dan saya keluarga saya marah kalau saya bilang botol aja marah. Nggak boleh katanya. Oh, Kamu gitu nggak ya. suci pembicaraan. Iya. Bilang bodoh nggak boleh. Tapi saya suka silap juga. Oh, suka silat juga. Nah ini bunda ini. Nanti bunda ini kalau ketemu bisa berpelukan aku sama bunda Vera ya. Aku Mbak di Rina, Assalamualaikum Ustadz, Gurunda, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Ya, malam, Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Rina,
Lanjut. Jangan tantrum ya, Karina. Santai, lanjut. Bunda Vera gitu. Ini di roomnya inspirasi. Dia sering agak tantrum lah, ludahin anak orang-orang Kristen. Aku sih nggak diludahin, cuma marah-marah waktu itu ya, bertengkar. Tapi kami ketemu di Jakarta berpelukan loh. Terus dia kasih jilbabnya ke muka, ke ini ku, jilbabnya, nih pakai jilbab nih kayak gini nih, kasih. Lalu sambil live. Ya gue kayak nggak marah lah. Bagus lah itu. Sejatinya memang Ya kita karena aku anggap harus saling sama-sama menyayangi. manusia. Bang Indra Iya, Guru barakallahu aku fiik. anggap kan sama-sama ciptaan Tuhan. Nggak merasa ada sesuatu yang aneh gitu. Iya, musuh kita kan iblis, Ibu. Nah itu benar, sepakat. Iya. Itu baru gurundaku benar. Kita satu musuh, iblis. Betul sekali. Iblislah yang menyesatkan manusia. Iblis yang membuat kita bertengkar. Iblislah sebagai yang ingin menguasai bumi ini. Ya, tapi Betul. menurut kami Kristen, Bang Juma, dengan matinya Yesus dan bangkit itu iblis kalah. Nah, jadi ada yang berkembang ini Bang Juma. Ada berkembang. Selama aku di Jakarta di gereja ya, itu tadi Kak Darni kan marah-marah tadi ya. Selama di Jakarta ada. Gak apa-apa, Selama di saya Jakarta bilang gimana, saya Ibu? ada pemikiran yang baru. Saya sih ini aja ya, nggak statis. Saya menerima itu. Jadi gini, ternyata bukan iblis tidak menginginkan Yesus mati, tapi iblis menginginkan Yesus berdosa. Ketetapan dari Bapa di surga, yaitu Allah ya, Allah yang dia ada di apa? Ketetapan dari Bapa adalah itu memang sudah ketetapan Yesus harus mati. Entah itu disalibkan, entah itu bagaimana, entah itu masalah teknis, cara berjalannya. Contoh nih, diciptakan pesawat, kita tahu risikonya kan, pasti jatuh, ya kan Gurunda? Kita tahu risikonya. Nah, saya baru tahu ternyata iblis tidak menginginkan Yesus mati. Dia menginginkan Yesus silap dalam hal penyalipan itu. Dalam kronologis, dalam apa, menjalani kehidupan, menjalani sampai dia mati. Di dalam perjalanan itu iblis menginginkan Yesus silap gitu. Penyalipan itu gagal. Nah, Edis bilang iblislah yang menginginkan. Nah, ini baru saya tahu dari Jakarta. Ada Profesor Siahan bilang itu ke saya. Jadi itu Bu Karyana. Jadinya kami lama bicara di gereja setelah pulang kan. Di mana dalilnya? Dia kasih. Dan itu satu lagi tentang bintang timur. Bintang timur itu sebenarnya Yesus, tapi iblis itu mengambil nama bintang timur ada di Wahyu 22. Gitu. Ada dua yang saya tambah ilmu. Iya, Masya Allah. Jadi kalau di Islam Ibu terkait dengan iblis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan Nabi Adam dan juga istrinya menjelaskan kepada kami umat Islam, ketika iblis ini menyesatkan kemudian Adam dan istrinya, Adam kemudian dan istrinya bertaubat. Kalau di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Jadi Adam dan istrinya kemudian bertobat kepada Allah, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jikalau Engkau tidak mengampuni dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi." Lalu Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga kepada iblis, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan." Maka Allah menyeru supaya Adam alaihissalam ini turun ke bumi dan menjaga diri mereka agar tidak tertipu oleh iblis. Begitu juga keturunannya, "Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah." Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan. Jadi setan itu memang kerjanya menipu. Jadi dia menyesatkan dengan cara menipu. Kalau penjahat dalam rupa manusia menipu itu mereka lakukan dengan berpura-pura menjadi baik, berpura-pura menawarkan kebaikan, berpura-pura tampil sebagai pahlawan. Nah, bagaimana dengan iblis? Iblis juga begitu, dan tentu lebih licik lagi. Jangan sekali-kali kamu tertipu oleh setan sebagaimana setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Itu perintah. Sesungguhnya setan itu dan para pengikutnya melihat kamu dari tempat yang kamu sendiri tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Tuhan pencipta langit dan bumi telah menjadikan setan-setan itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim, iblis itu penipu, penyesat yang kemudian memiliki strategi jitu untuk menyesatkan kita manusia ini. Dan cara kita kemudian menangkal tipu daya iblis ini, yaitu tentu dengan cara mengikuti ajaran para nabi. Kenapa bisa harus mengikuti ajaran para nabi? Karena pada diri kita manusia ini punya potensi bisa jahat, bisa menjadi baik. Oleh karena itu kita butuh panduan yang betul-betul akurat, panduan dari Tuhan. Bukan justru panduan dari iblis yang sudah kemudian terbungkus seakan-akan itu dari Tuhan padahal bukan dari Tuhan. Maka benarlah apa yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 4 itu, bahwasanya ujilah setiap roh. Uji apakah dia dari Tuhan atau dia adalah dari iblis. Nah, kalau dia dari iblis, berarti dia adalah pengajar palsu atau nabi palsu atau rasul palsu. Tapi kalau dia dari Tuhan, dia pengajar, dia nabi dan rasul yang betul, benar-benar menyampaikan firman Tuhan. Saya kira begitu. Sekali lagi, musuh kita adalah iblis. Seluruh manusia berdasarkan dalil Kejadian 3 nomor 15, Al-Quranul Karim surah Al-A'raf, bahwa iblis itu adalah musuh nyata bagi kita. Maka kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari iblis sehingga kita terhindar dari api neraka. Demikian sementara, silakan rekan-rekan sahabat yang lain. Oke, Bang Juma, berkaitan dengan Bang Juma bilang tadi tentang iblis lah musuh kita bersama, itu benar. Itu saya kuatkan di Yohanes 8 ayat 44. Katanya, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Maksudnya iblis. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi berdusta itu datangnya dari iblis. Ketakutan itu datangnya dari iblis. Semua yang negatif-negatif datangnya dari iblis, Bang Juma. Itu pertanda bahwa iblis adalah musuh kita bersama. Namun, ya kan, harus ada satu orang yang diutus sumbernya dari surga, yaitu Yesus
Hamasia. Itu Yesus yang diberikan langsung namanya oleh malaikat kepada ibunya yaitu Maryam. Gitu, saudara. Thank you. Iya. Ada dua dalil dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitan lakum adu fattakhizu aduwa. Innama yad'u hizbah liyakunu min ashab sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga dikatakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Jadi kalau dikatakan dalam Al-Quran, jaga dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Kenapa itu bisa terjadi? Karena iblis menjatuhkan manusia itu dari aspek makanan. Adam dan istrinya alaihissalam jatuh karena aspek makanan. Nah ini kalau di dalam kaidah Islam, bahwasanya iblis itu cenderung menghadirkan keinginan-keinginan kepada manusia yang disebut nafsu atau syahwat. Itu di dalam Al-Quran. Jadi kita terdiam dalam keadaan lapar, iblisnya datang menggoda untuk kita makan apapun yang ada di hadapan kita. Tetapi Allah memberikan penggambaran untuk menahan diri ini agar jangan memakan makanan yang ada, yang tidak ada kemudian perintah, atau justru yang ada larangannya. Itu nggak boleh dimakan. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Jadi yang dimakan itu yang halal dan yang baik. Nah, setiap agama selain agama Kristen yang mengaku daripada agama samawi itu memiliki hukum di dalam makan minum. Agama Yahudi mengatur itu, agama Islam juga mengatur demikian. Oleh karena itulah kalau di Islam yang harus dijaga kemudian pintu setannya. Apa itu? Hati, pembisik, keinginan, nafsu. Nah, sehingga setiap kali iblis itu datang menggoda, umat Islam selalu menjaga diri mereka dengan beristighfar dan dengan tindakan perbuatan sujud takut kepada pencipta langit dan bumi daripada syahwatnya. Jadi iblis ini menggoda manusia melalui makanan. Itu salah satu pintunya. Demikian. Silakan, Bunda Karyana. Ya, menambahi yang itu tadi, sesuai dengan konteks sebab terjadinya penyaliban, ya kan? Penyaliban itu sudah ketetapan dari Bapa di surga. Dia yang merencanakan, dia yang merancang, dia yang tahu endingnya, dia yang tahu awal dan akhir. Anak tidak tahu. Nah itu saudara. Sehingga anak berdoa kepada Bapa, nanti salah lagi sama Tritunggal. Anak berdoa, sekiranya cawan ini dijauhkan ya Bapa. Itu bukan sandiwara. Itu benar-benar anak yang memohon kepada Bapa di surga. Nah, ada tertulis di Yohanes 8 ayat 48. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Ini kan tulisannya. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. 50. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya.
dan dia juga yang menghakimi. 51 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi siapa yang tidak mendengarkan firman-Nya, dia akan kena maut karena akibat dosa adalah maut. Kalau tidak mendengarkan firman, berarti dia akan berdosa. Dia akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Itu Tuhan berkata. Itu saudara. Jadi kalau dikatakan Bapak itu adalah anak itu udah sangat gamblang, itu benar-benar bukan sandiwara, tidak ada hakikat-hakikat. Nah, silakan dilanjut Gurunda. Baik, terkait dengan penyaliban, kalau secara garis besar dari segi Al-Quran, Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innama jazaa'ul ladina yuharibunallah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Balasan bagi orang-orang pelaku dosa yang memerangi Tuhan. Memerangi Tuhan artinya membantah perintah Tuhan, melawan perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Dan Rasulnya, melanggar perintah Tuhan dan Rasulnya, utusannya maksudnya. Serta membuat kerusakan di bumi adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang berat. Jadi kalau di Islam, yang disalib itu adalah pelaku kejahatan. Yang dibunuh, disalib itu adalah pembenci pencipta. Yang membenci Nabi Musa, yang membenci Nabi Isa, yang membenci Nabi Muhammad. Itu adalah hukuman bagi mereka adalah salib. Itu simpul di Islam, bahwa salib hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa. Nah, saya melihat di dalam Ulangan 21, ternyata salib itu sama. Salib itu hukuman bagi pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sehingga diperingatkan kepada kaum Israel, apabila engkau menyalibkan pelaku dosa ini, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon, melainkan kuburlah dia sebelum Sabat. Sebab orang terkutuk yang digantung terkutuk oleh Elohim, tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan kepada Bani Israel. Saking terhinanya orang yang disalib ini, Tuhan yang mengutuknya. Jadi dalam Al-Quran itu, orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya, membuat kerusakan di bumi, hukumannya disalib. Di dalam kitabnya Yahudi, orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati juga hukumannya salib. Dan itu ditambah dengan, diperparah dengan kutukan Tuhan, Elohim. Nah, dalam hal ini sangatlah tidak cocok ketika Yesus yang mulia, manusia suci, baik di dunia dan di akhirat dia terkemuka dalam konsep Islam, itu disalib, di mana salib ini adalah hukuman kutukan. Sedangkan di dalam Keluaran 23 nomor 1, nomor 2, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Jadi tentang penyaliban ini harus akurat pemberitaannya. Jangan berbohong kita. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, dan janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Apa hukumnya? Kemudian yang tidak boleh dibelokkan, jelas diterangkan di data selanjutnya, harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong.
orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Itu nggak boleh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi kalau Ibu Karyana tadi mengatakan tentang salib ini, itu sudah direncanakan Tuhan, saya rasa Ibu belum mendengarkan perintah jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Karena justru Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, harus kau jauhkan dari perkara dusta dirimu itu. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Itu larangan. Imam kepala mahkamah agama orang Farisi, ahli Taurat, dilarang membunuh Yesus, gak boleh. Tapi kalau hari ini saudari saya mengatakan bukan boleh, bukan hanya boleh, tapi memang sudah dirancang Tuhan. Waduh, saya sendiri berat mencari data untuk mengatakan Tuhan mengizinkan, membolehkan kemudian membunuh orang benar. Saya nggak temukan itu. Silakan. Aku sambil makan buah, Bang Juma. Ini Silakan Bang Ibu. Juma. Coba, saya mau bertanya. Kira-kira tahu nggak apa tujuan Bapak mengutus anaknya menjadi ketetapan mati dan bangkit? Begini Ibu. Kalau mengutus Yesus, ya untuk apa tujuannya? Agar Bani Israel mendapatkan hidup yang kekal. Jelas itu. Bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Boleh kita lihat di dalam 1 Yohanes 2. Di situ orang bisa memperoleh hidup kekal oleh karena mereka mengenal Elohim. Dan tanda-tanda orang mengenal Elohim itu adalah di data nomor 3. Tanda orang itu bahwa dia mengenal Elohim adalah jikalau mereka menuruti perintah-perintahnya. Mengikuti perintah-perintahnya artinya perintah yang datang kepada nabi-nabi, termasuk kepada Nabi Musa. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah. Jadi kalau ada orang yang ingin membunuh Yesus, berarti bukan Bapa yang Tuhannya, iblis. Sebab dia mau melakukan keinginan iblis. Sedangkan keinginan Tuhan, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Yesus orang benar enggak? Kalau Yesus orang benar dan Yesus tidak ada salah, perintah Tuhan jangan kau bunuh. Kalau dia tetap dibunuh, maka pembunuhnya ini melakukan kesalahan besar, dosa besar. Artinya bahwa akibat penyaliban banyak orang yang masuk neraka. Karena penyaliban terhadap orang benar itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Dan orang-orang yang berkongko-kongko mengangkat salib sebagai simbol keselamatan, itu termasuk orang yang jatuh dalam kategori memuliakan pekerjaan yang justru dibenci oleh Tuhan. Nah ini dia. Sekali lagi saya katakan, inilah tanda bahwa kita mengenal Elohim, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Elohim tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Apa perintah Elohim? Jelas. Jangan kau membunuh Yesus, please, jangan. Nah, kan ada perintah itu, jangan membunuh. Yesus itu nggak boleh dibunuh menurut Tuhan. Dan kalau orang mengenal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, maka mereka akan menahan diri untuk membunuh Yesus. Tapi sayang disayang, orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu bukan karena unsur perintah Tuhan ya dengarkan untuk jangan membunuh, tetapi justru karena ketakutannya kepada bangsa Romawi agar bangsanya tidak dirampas. Maka mereka bernubuat Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Nah, ini memang berat, tapi mau dikemanakan lagi dalil. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, orang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang begini, 10 sampai 15 detik. Sekarang begini, kenapa Yesus didokmakan harus mati? Karena ada orang bersalah yang harus diselamatkan. Dalilnya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, pola yang dibangun gereja,
orang bersalah ini ingin diselamatkan dengan membunuh orang yang benar. Kebalikan dari data. Tuhan tidak akan pernah mau membenarkan atau menyelamatkan orang yang bersalah. Tuhan tidak mau. Oleh karena itu tidak ada jalan menyelamatkan Romawi Yunani orang-orang bersalah ini untuk kemudian mereka masuk surga. Orang benar harus menjadi korban sebagai tumbal atas kesalahan-kesalahan mereka. Kecuali saudaraku Kristen mau merubah dalil itu. Jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi bohong. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dan memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang belokkan hukum. Hukumnya jangan membunuh orang yang benar, dibelokkan. Orang benarlah yang harus mati untuk sebagai penebusan orang yang tidak benar. Ini dibelokkan hukumnya. Silakan. Bang Juma, Silakan, silakan. Percaya nggak Bapak di surga itu maha tahu? Iya, jelas lah. Oke, percaya ya, maha tahu. Jadi begini, Bapak merancang tujuannya itu yang Bang Juma nggak tahu. Tujuan Bapak merancang ini apa? Untuk memberi efek jera kepada seluruh semesta alam. Akibat dosa adalah maut. Nah, dia mengorbankan anaknya sendiri. Inilah anak yang kukasih kepadanya aku berkenan. Ya kan? Anak satu-satunya, bukan anak dari biologis, ya kan? Nah, ini buktinya bahwa contoh. Coba Bang Juma, kalau aku pergi ke kebun binatang ada singa, udah pasti aku diterkam. Lalu Bang Juma bilang, oh, tidak mungkin. Karena Karyana orang baik pasti. Nah, gini. Kalau setan tadi Bang Juma katakan iblis adalah musuh kita bersama, kalau dia memberikan anaknya pasti diterkam, jangankan diludahi, dibunuh, dipengaruhi semuanya. Tapi yang diinginkannya bukan kematiannya. Kapan dia jatuh ke dalam dosa, supaya bumi ini kedua kali saya kuasai. Sekali saya kuasai bumi ini pada saat Adam dan Hawa melakukan dosa memakan buah larangan. Yang kedua, ketika anaknya diutus, saya akan bisa melakukan anaknya itu bersalah dan melakukan dosa. Ya, termasuk kita mengatakan dia mencuri keledai, begini, begitu, begono. Itu memang itu rencana iblis semua. Iblislah yang mengajari kita supaya mengatakan demikian. Iblis tidak tidur menyesatkan manusia. Percaya nggak kita ini sesat? Nah, ini saya baca ya. Mana buktinya bahwa Yesus mengatakan, buktinya bahwa kita masuk ke lubang singa pasti diterkam. Apa mengutus anaknya pasti mati. Ya, ini suatu bukti. 52 ya, Yohanes 8 ayat 52 tadi kuteruskan dulu. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, katanya Bang Yesus. Sebab Abraham, ini Yahudi yang menyiksa Yesus ya, yang salibkan. Dua golongan Yahudi. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. 53. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Nah, ini yang membuat orang itu geram kepada Yesus. Jawab Yesus, jikalau engkau memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Inilah bahasa-bahasa yang diutus. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Bapa kami. 55. Padahal kami tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Maksudnya nih, manusia tidak mengenal dia, aku yang mengenal Bapakku. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Manusia adalah pendusta, benar. Tetapi aku mengenal dia dan aku menurut firman-Nya.
Satu-satunya yang menurut firman adalah anaknya. 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan bersukacita. Ini ujungnya ya. 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, ini Yahudi yang jahat ini, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Aneh, gak masuk akal. 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wah, makin geram lah ini Yahudi ini. Lalu mereka mengambil batu dan melempari Yesus. Tetapi Yesus bisa menghilang, saudara-saudara, meninggalkan bait Allah. Di mana ada orang bisa menghilang? Kalau tidak, dia Tuhan. Memang Bapa membantu dia sebagai manusia. Karena dia diutus, saudara. Itu suatu mujizat, bisa orang melempari hilang. Itu suatu mujizat, saudara. Terserahlah. Mau kalian bagaimana bilang, yang jelas penyaliman itu rencana Bapa. Yesus rela untuk mati untuk itu, menebus dosa manusia, yaitu sebelum Abraham aku sudah ada. Itu suatu bukti kebenaran, tapi Yahudi menolaknya. Jadi sama dengan, ya kalau Bang Juma menolak berarti Bang Juma orang Yahudi. Oke? Thank you. Iya, Islam datang justru karena menegur mereka yang menolak Nabi Isa alaihissalam. Dan di Islam justru Nabi Isa itu dimuliakan, bukan dihinakan. Sedangkan Keluaran 23 itu tidak bisa dibantah. Kapan membantah berarti beliau atau siapapun itu adalah pendusta. Tadi secara terstruktur saya mengatakan bahwa kalau mengenal Tuhan, dia menuruti perintah Tuhan. Kalau tidak menerima dan menjalankan perintah Tuhan, tetapi dia berkata aku mengenal Tuhan, maka dia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Itu dalil, bukan Al-Quran yang saya bawa, Bible. Jadi pemaksaan kehendak karena doktrin dan dogma, sehingga data-data di dalam kitab sendiri pun dibantah. Di awal tadi saya mengatakan iblis itu memang licik, cerdik, memanipulasi keadaan. Nah, sedangkan kalau kita lihat nih, ini saya kerucutkan materi kita tentang salib. Yesus berpaling kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus ini orang benar, menuju kepada ancaman orang-orang yang membencinya. Menurut pemikiran Tuhan berdasarkan Bible, Tuhan memikirkan apa rupanya kepada orang benar? Kecelakaan atau keselamatan? Kita lihat tentang orang benar, salah satu data di dalam Bible, kitabnya saudara kita Yahudi, Mazmur 37. Sebab orang-orang jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik, jikalau engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang yang benar dan menggertakkan giginya terhadap orang benar tersebut. Tuhan menertawakan dia orang fasik itu, sebab ia tidak melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang fasik menghunus pedang dan melunturkan busur mereka untuk merubuhkan orang-orang sengsara dan orang miskin, untuk membunuh orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang soleh dan memiliki pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan pada rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali,
tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuknya akan lenyap. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai bergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak jatuh, tidaklah atau cucunya meminta-minta. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, akan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik sang pengkhianat. Ia tidak membiarkan dinyatakan sebagai terkutuk atau fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Jadi apa yang dipikirkan Tuhan sudah sangat jelas. Rancangan-rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera, bukan kehancuran untuk Yesus. Maka Yesus mengatakan, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan Tuhan apa? Rancangan untuk menyelamatkan orang yang benar. Jadi kata Yesus, jangan kau khawatir. Meskipun jutaan manusia ingin membunuhku, ingin mencelakakanku, Tuhanku punya pemikiran sendiri untukku. Tuhanku merancang keselamatan untukku. Tuhanku tidak akan membiarkan aku seorang diri. Tuhanku akan selalu menyertaiku. Jadi jangan kau khawatir. Backinganku bukan brimob, backinganku bukan mabes, backinganku bukan presiden, backinganku adalah pencipta langit dan bumi. Jadi jangan kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Aku tidak akan celaka. Makanya Yesus mengatakan di dalam Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati, maut tidak akan mengambilku, merenggutku, tidak akan. Nah, untuk itulah saya katakan bahwa ada hal apa yang merasuki saudara-saudara saya Kristen sehingga pingin kali Yesus mati tanpa dalil, melabrak semua dalil. Jangan kau membunuh orang yang benar, dibantah. Harus bunuh orang benar, harus. Kenapa? Harus menyelamatkan kami orang yang tidak benar ini. Jangan kau sebarkan dusta, harus kami sebarkan dusta supaya orang percaya penyaliban itu menyelamatkan. Ini dia. Kenapa bisa saudaraku Kristen ini kok sama seperti iblis, sama-sama ingin Yesus mati? Bukankah kita di hadapan Tuhan tinggal berucap, ya Tuhanku ampunilah dosaku, maka dosa semua ditebus, dosa semua dihapuskan. Kenapa kayak tidak percaya kepada Tuhan? Angkat tangan, berdoa, tulus, ikhlas, keluarkan air mata. Ya Rabb, pencipta langit dan bumi, aku telah berdosa, ampuni dosa-dosaku. Diampuni enggak? Diampuni. Terus kenapa harus ada yang mati disalib? Kenapa pingin kali seperti iblis gitu? Nah, mungkin ini jawabannya. Karena memang iblis sedang mencari pengikut untuk bersama ke neraka. Padahal Tuhan sejatinya kita tinggal berdoa. Tuhan, ampuni dosaku ya. Ya, kalau kamu serius kemudian berdoa, bertobat kepadaku, pasti aku hapuskan dosa-dosamu. Kenapa tidak? Sebab aku ini adalah Maha Pengampun. Aku ini Maha Penghapus dosa. Setiap kali engkau berdoa, maka aku akan menghapuskan dosa-dosamu. Itu diterangkan kemudian di dalam kitab 2 Raja-Raja, bagaimana Tuhan mengatakan di data Kejadian 2 Raja-Raja 17 kalau nggak salah ya. Di situ dikatakan, bila orang berdoa, hambaku berdoa lalu mencari wajahku, maka aku dari surga akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu terdengar di kitabnya orang Yahudi jelas. Jadi ketika kita berdoa,
lalu memohon ampun kepada Tuhan, maka sejatinya Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dari langit. Ngapain Tuhan turun ke bumi mati untuk nebus dosa? Padahal dia tinggal mengatakan, dosamu telah aku hapuskan. Hapus, gak ada lagi. Saya kira begitu Ibu. Saya masih mencari data, Ibu juga tentu mencari data di mana Baik. Tuhan merancang kematian untuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Sampai hari ini saya belum menemukan data itu. Silakan. Oke, terima kasih gurundaku Bang Juma. Sama-sama. Terima kasih teman-teman di bawah yang sudah puas membuli saya. Permintaanku asal jangan bully dan hujat Tuhan saya. Seperti Stefanus mati dilempari batu. Aku anggap kata-kata kalian itu semua itu seperti aku, ya. Batu-batu itu yang melempari saya adalah seperti Stefanus dilempari, ya. Nah, Stefanus orang benar, saya belum tentu benar. Kenapa? Karena aku masih berdosa, ya kan? Nah, gini saudara, kalau kalian katakan para ini yang Karyana sesat, tidak sembuh, botol segala macam. Kalau kalian katakan demikian, karena gini rumusnya, saya lihat, saya pelajari semua di room ini. Saya 1 tahun main TikTok ini ya. Saya pelajari semua. Rumusnya di Islam itu semakin banyak kamu menyakiti Kristen, semakin berjihad, semakin banyaklah amalmu. Nah, kalau di Kristen sebaliknya, semakin kau disakiti kau tidak balas, itu poinmu tambah Karyana. Semakin kau disakiti tidak balas, itu tambah. Tapi kalau kau balas, kau sama dengan dia. Apalagi kau balas lagi, atau kamu sakiti orang lain, itu 2 kali salah saya. Kalian tidak salah, saya menyakiti kalian, itu saya 2 kali salah. Fokus Tapi kalau materi saya Bunda Karyana. membalas Waduh. kalian, saya sama dengan kalian. Ya, jadi gini saudara, aku gini, 1 orang pun yang mendengar perkataanku itu sangat berarti bagiku. Ya, Jangan baca tippingan lah. rumus yang salah adalah kita berjihad menyakiti orang lain, itu salah. Tapi kalau kita disakiti orang tidak membalas, itulah rumus yang benar menurut Tuhan Yesus. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, saya bukan curhat. Saya juga mau ini dulu. Lebih baik saya mendengar yang lebih yang lebih normal. Nanti kalau saya dengar edit saya jadi benci Islam. Yang normal yang mana ya? Saya lihat masih banyak yang belum tahu semua. Belum tahu tentang bagaimana. Saya parkun aja dulu. Siapa yang mau dengan Gurunda silakan. Terima kasih semuanya. Silakan typing sebanyak-banyaknya, saya tidak akan balas. Thank you. Silakan. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, di dalam kaidah beragama, agama itu memang sejatinya menghantarkan kita untuk menjadi lebih baik. Agama menghantarkan kita menjadi orang yang menjadi panutan, baik untuk diri kita sendiri, anak-anak kita, juga termasuk keluarga dan orang lain. Jadi agama itu sejatinya bisa mencerminkan orang itu menjadi orang yang bisa diteladani, bisa dicontoh dalam segala sikap. Namun dalam perjalanan waktu, banyak dari kita yang beragama ini yang jatuh justru keluar dari koridor agama. Ya tentu sekali lagi itu karena pengaruh iblis, sehingga kita jatuh dalam hal yang menurut kita melanggar norma, melanggar etika, akhlak dan seterusnya. Jadi itu, jadi marilah kita sembari kemudian mencari kebenaran ini, mengintrospeksi diri kita masing-masing untuk menuju kepada kebaikan pribadi di hadapan Tuhan. Saya tertarik dengan curhatan atau nyanyian senandung yang dinyanyikan oleh Nabi Daud di dalam catatan Bible, Mazmur 86 nomor 5. Di situ beliau berdoa dalam lantunan
kidung, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jadi dalam hal ini seluruh utusan Tuhan itu diajarkan untuk mengajak kaumnya, umatnya untuk senantiasa kembali kepada jalan Tuhan ketika mereka jauh dari jalan Tuhan. Mereka diminta oleh para nabi utusan Tuhan untuk memohon ampun, untuk kiranya doanya itu diampuni, dosanya itu diampuni. Sama seperti 2 Tawarik 7:14, kata Tuhan di sana, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi ini satu pengajaran ya, bahwasanya ternyata Tuhan pencipta langit dan bumi ini mengampuni dosa dari langit. Jadi kalau Tuhan bisa mengampuni dosa hanya dengan kita meninggalkan dosa dan kemudian mencari wajahnya, kebesarannya, kemuliaannya, maka dosa sudah diampuni. Cukup kita mengatakan aku bertaubat, tidak lagi melakukan dosa yang sama dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, maka doa kita diijabah, didengarkan, dikabulkan, dan dosa kita dihapuskan. Makanya Yesus pun mengatakan bertaubatlah sebab kiamat sudah dekat. Artinya ada perintah. Nah, hari ini ada kejadian yang aneh gitu. Saya diskusi dengan saudara saya Kristiani, ketika beliau membangga-banggakan dan sedikit agak merendahkan Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan tersudut saya bertanya, saudaraku, jikalau Yesus itu datang kemudian untuk menghapuskan dosa-dosamu di atas salib, itu bagus. Itu bagus, itu baik. Namun ada pertanyaan saya, tolong dijawab. Bila mana kamu percaya kepada Yesus menebus dosamu, dosamu sudah dihapuskan. Hari ini ketika engkau jatuh di dalam dosa, bagaimana cara kamu menghapuskan dosamu? Bagaimana cara Yesus menghapuskan dosamu? Apa jawabannya saudara-saudara? Bertaubat. Ya, berarti sekiranya Yesus itu tidak mati, dan hari ini juga kamu bertaubat atas dosa-dosamu, yang Maha Pengampun mengampuni enggak? Mengampuni katanya. Ya sudah. Lalu buat apa ada korban? Kalau ternyata hari ini kau melakukan dosa, ternyata dosamu itu harus dihapuskan dengan cara bertaubat. Maka lebih rasional Nabi saya, Nabi Muhammad SAW datang ke atas muka bumi ini bukan untuk menebus, tetapi Nabiku datang di atas muka bumi ini untuk mensucikan. Kami disucikan oleh beliau, bukan ditebus oleh beliau. Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2. Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia. Nah, kalau manusia sudah disucikan, kemana perginya? Ke surga. Nabi Muhammad tidak membungkus dosa, Nabi Muhammad tidak menampung dosa, Nabi Muhammad tidak mengumpulkan dosa, Nabi Muhammad tidak menanggung dosa. Nabi Muhammad mensucikan manusia. Nah, kalau pertanyaan guyon, Yesus menebus dosa, menebus kemana? Saya menebus cincin, tebus kemana? Saya menebus sertifikat, nebus kemana? Pasti ada tujuannya. Dosa ditebus kemana? Ke surga apa neraka? Nah, itu biasa membuat teman-teman kita kelimpungan menjawab. Ketika dosa-dosa saudaraku Kristen ditebus Yesus, ditebus kemana? Lain cerita kalau dosamu dihapuskan oleh Yesus. Tapi sayangnya Yesus justru berdoa, Bapa,
ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Berarti Yesus bukan penghapus dosa karena masih berdoa. Nah, sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk wa yuzakkihim, mensucikan dosa-dosa manusia. Subhanallah, ketika dosa disucikan, manusia itu menjadi suci. Nah, ini dia perbedaan antara konsep. Bukan menebus dosa, Bang Juma, menebus manusia dari dosa. Menebus Salah itu. manusia. Iya, manusianya. Jadi kalau kita ke Pegadaian, apa yang kita apa? Kalau menebusnya emas. Emasnya yang digadai barangnya. Jadi manusianya yang ditebus, bukan dosanya. Dosanya itu gitu ya. ditimpakan kepada iblis. Makanya sampai sekarang iblis musuh kita bersama supaya kita dosa-dosa karyana dilimpahkan kepada iblis yang menggoda aku. Ada nggak begitu di Islam? Tidak ada. Dosa-dosa aku itu ditumpahkan kepada iblis yang menggoda aku. Itu di Kristen. Keren kan? Saya Oke, melihat. saudara? Oke. Saya melihat data, Ibu. Paulus mengatakan begini di dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Yesus menjadi dosa. Jadi kalau dikatakan dia menebus manusia dari dosa, ya sama aja. Karena Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Kenapa dia menjadi dosa? Karena dosa-dosanya Kristen ditanggungkan oleh dia. Nah, kemana Yesus menanggung dosa ini? Ke surga apa ke neraka? Itu dalil. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa dia. Yesus ini adalah menjadi dosa karena Kristen. Oke, Bang Juma. Bang Ya, Juma, aku silakan. mau tanya. Bang Juma, saya mau tanya. Sekarang Yesus sudah bangkit dulu di sebelah kanan Bapa. Oke. Aku mau bertanya sama Bang Juma. Apalagi yang dilakukan iblis? Apa gunanya iblis sekarang ini menggoda manusia, menyesatkan manusia? Kira-kira apa keuntungan iblis? Bang Juma tolong jawab. Kalau Bang Juma bisa jawab, baru saya bilang gurunda seterusnya. Silakan. Iya. Keuntungan iblis itu sebenarnya nggak ada. Dia hanya ingin memuaskan kesombongannya. Iblis itu sombong. Itu doang. Dia sudah dikatakan kamu masuk neraka loh, nggak apa-apa. Yakin lo mau masuk neraka? Iya, yakin. Yang penting saya membuktikan bahwa Adam itu juga pantas masuk ke neraka dengan keturunannya. Dan saya akan buktikan bahwa saya lebih pantas kemudian dihormati oleh Adam daripada saya yang hormat ke dia. Tengok aja, aku akan sesatkan seluruh keturunannya. Itu sumpah iblis. Jadi tak ada keuntungan. Udah diancam, lu neraka lo, jahanam kekal. Lu mau? Boleh, gak apa-apa. Yang penting saya lebih tinggi derajatku daripada iblis. Dia Adam yang harus menghormat sama aku, bukan aku yang harus hormat sama dia. Kubuktikan nanti. Tengok aja nanti. Aku buat Adam dan keturunannya semua masuk ke neraka bersama dengan aku. Jadi kalau mencari keuntungan gak ada. Iblis hanya ingin sombong, angkuh. Tak ada keuntungan sama sekali. Oke, Bang Juma. Oke. Ya. Terima kasih jawaban Bang Juma yang salah itu. Nah, begini Bang Juma. Apa nih orang berpolitik? Saya orang berpolitik. Kepentingan yang abadi adalah yaitu apa yang abadi di dunia ini adalah kepentingan. Nah, apa kepentingan iblis? Kepentingan orang berpolitik itulah yang abadi. Kepentingan manusia itulah yang abadi sebenarnya. Nah, sekarang iblis apa keuntungannya? Bang Juma tidak bisa jawab. Saya bisa jawab. Makanya kalau saya katakan tadi, kalau Bang Juma bisa jawab, saya akan selamanya katakan gurunda kepada Bang Juma. Saya tidak akan bilang Bang Juma. Tapi sebaliknya kalau Bang Juma tidak bisa jawab, saya akan tetap bilang Bang Juma. Silakan, saya akan mengakui guru. Kalau Bang Juma bisa menjawab ini, saya mengakui guru. Tolong tunjukkan apa keuntungan iblis menyesatkan manusia. Saya sudah mengatakan dia hanya ingin melampiaskan kesombongannya.
Oke, antara lain, tapi bukan itu yang utama. Ya. Lalu? Yang utama, ini tolong rekam ya perkataan saya ini. Yang utama tujuan iblis adalah menyesatkan manusia supaya akibat dosa adalah maut. Tidak ada dosa yang gratis. Seujung rambut pun tidak ada. Nih, aku on cam ini ya. On cam. Saya berani mengatakan ini. Akibat dosa adalah maut. Ada sebab akibat. Seujung rambutku ini tidak ada yang gratis dosa, saudara. Artinya, apa keuntungan iblis menggoda manusia, menyesatkan manusia? Contoh, ini saya katakan. Ketika yang menggoda saya sejak lahir sampai saya dewasa ini, sampai saya mati, di ujung saya bertobat dan menyesal dan bertobat, semua iblis yang menggoda saya, yaitu Lucifer dan sepertiga malaikat yang turun dari surga untuk menggoda manusia, siapa iblis yang mempengaruhi saya, sama dialah yang menanggung akibat dari dosa itu. Kalau saya bertobat, namun keuntungan iblis, kalau saya ini Karyana, tidak bertobat, saya tetap di dalam kejahatan, akulah yang menanggung, dan iblis beruntung saya temannya sama-sama ke neraka. Ya sama doang. Tidak sama. Dia beruntung karena dosaku yang 30 tidak kuberikan kepadanya. Ya kan? Jadi ada teman dia di neraka. Beda dong, beda. Saya punya berat dosa 30 ton. Itu harus diberikan Tuhan kepadanya karena saya menyesal dan bertobat. Semua orang berdosa. Semua orang berdosa, tidak ada ya. Keuntungan termasuk apa keuntungan nabi-nabi. iblis? Keuntungannya iblis Keuntungan iblis adalah dia tidak menanggung dosaku lagi. Kalau aku kan disesatkan. Aku disesatkan Terus kalau misalnya seluruh manusia tidak ada aku yang menanggung dosaku sendiri. Kalau aku bertobat sama dia. Ya itu Dosaku yang keuntungannya. 30 ton. Nih Bang Juma, dosaku 30 ton. Itu ku bawa mati di neraka. Tapi kalau aku bertobat, dosaku yang 30 ton ditangguhkan ke dia karena dia menggoda aku. Paham ya saudara-saudara? Keuntungannya apa buat Berarti iblis? aku Bang Juma tidak bisa menjawab. Berarti Bang Juma tetap aku bilang Bang Juma bukan gurunda lagi. Keuntungan iblis Oke. apa? Keuntungannya apa? Iblis. Apa untungnya begini, bagi iblis? Contoh, 30 ton itu iblis terlama di neraka. Iblis terlama di neraka. Dia di neraka berdasarkan banyaknya dosa. Dosa saya 30 ton udah saya tanggung sendiri. Dia beruntung tidak tambah hukumannya di neraka. Itu menurut Kristen. Jadi menurut ibu ini dosa ibu ditanggung sama iblis, bukan Yesus lagi. Dia yang menyesatkan saya, dosa itu padanya. Oh, Darahku gitu. tertumpah untuk Karyana, kata Yesus. Jadi, Karyana ku selamatkan. Dosanya tidak ada yang gratis ujung rambut. Dosa itu ditumpahkan kepada dia. Dan dia bertambahlah di neraka. Begitu saudara. Dosa ibu ditanggung iblis. Kalau saya bertobat. Kalau tidak bertobat saya tanggung sendiri. Oh gitu. Iya. Oh iya. Saya baru tahu kalau iblis itu menanggung dosa manusia. Makanya iblis banyak-banyakin dosa. Iblis mencobai Yesus supaya Yesus jatuh ke dalam dosa, supaya dia iblis mencobai Yesus itu dalam skala dunia ini dia kuasai. Tapi kalau mencoba saya sendiri. Karena karena Yesuslah pemilik bumi ini. Ini ajaran baru ini. Ternyata dosa manusia ditanggung iblis. Ajaran baru. Bukan ditebus Yesus. Bukan ditebus Yesus sudah. Iya, itulah maksudku itu tadi. Yesus menebus manusianya, bukan dosanya. Dosanya ditumpahkan kepada iblis yang menyesatkan saya. Tapi kalau saya tidak bertobat, dosaku kutanggung sendiri di neraka, mati sendiri di neraka. Nah, semua dosa-dosa orang bertobat semakin banyak orang bertobat semakin banyaklah ditumpahkan kepada iblis. Dia bertambah-tambah lamanya di neraka. Iya. Bang Juma, sekali ini aku bilang gurunda. Oke. Jadi kalau semua orang di dunia ini berdosa,
Berarti iblis tepuk tangan karena iblis kemudian tidak menanggung dosa lagi. Yes. Yes. Berarti Itu iblis tujuannya. sudah keluar neraka berarti. Sebanyak-banyaknya manusia ini sesatkan. Kalau bisa mabok-mabok, kalau bisa berdosa, Iya, kalau bisa berarti berzina, iblis tidak kalau lagi bisa menanggung berpoligami, semuanya, semua dosa. Kalau bisa sesatkanlah manusia ini. Iya, Begitu. berarti iblis sudah tidak menanggung dosa sombong. Ternyata iblis itu tidak sombong. Kesombongan itu tetap dari iblis, saudara. Bang Juma. Ya, kan kalau misalnya Betul. seluruh manusia itu berdosa seluruhnya masuk ke neraka, iblis berarti Nggak mungkin berdosa karena Yesus sudah mati untuk itu. Nggak mungkin. Pasti ada yang menurut contoh Elia naik ke surga. Ya kan Yesus Dosa belum Elia yang mati. lalu-lalu, dosa Elia yang lalu-lalu, dosa Elia yang lalu itu ditumpahkan kepada iblis. Elia belum mati. Yesus Dilimpahkan. belum mati. Elia sudah terangkat ke surga. Sebelum Abraham aku sudah ada. Tadi aku baca tadi. Ya itu Sebelum kan ada Abraham aku sudah ada. Itu Sehingga sebelum langit orang-orang dan Yahudi bumi. melemparinya dan dia menghilang. Oh, iya. Itu. Iya, ya. Oke. Silakan Mau bilang saya ODGJ terserah. Mau bilang saya Enggak, gila itu ada terserah. dalilnya memang Ibu. Cuman mungkin salah mengertikan dalil barangkali. Ya. Karena yang saya tahu kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu memang kemuliaan yang berada pada diri Allah. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Jadi yang dimaksud di situ aku ada sebelum Abraham ada itu kemuliaannya sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang manusia. Cuma jangan kayak Tritunggal lah, ngarang-ngarang lagi. Hakikat Oke, kemuliaannya. kalau begitu saya ngarang sekarang tolong tunjukkan data kepada saya bahwa Yesus lebih tua dari Maria. Oh, bukan begitu, saudara. Ya, Bukan masalah. lalu maksudnya apa kalau bukan Ini. kata hiasan itu? Aku sudah ada sebelum ada, bukan berarti yang Bang Juma bilang itu sebagai apa tadi Bang Juma bilang? Kemuliaan Nah, dong. bukan masalah Lalu kemuliaannya. apanya yang ada? Ya, kita mau bicara kedagingan atau keilahian. Ya, sekarang Dia- sisi keilahian Yesus itu yang mana? Bang Juma ini memang cerdas orangnya ya. Sisi Ini loh. keilahian Yesus itu yang mana? Coba tunjukkan sepotong aja kalau ada. Sisi keilahiannya ya, yaitu sebelum bumi ada aku sudah ada. Bagaimana Sisi dengan keilahiannya, Salomo? Baca dalilnya di Yohanes 1. Bagaimana dengan ayat Salomo? 13. Sebelum langit digariskan aku sudah ada. Yohanes Berarti 1 ayat 13. berarti itu yaitu sisi keilahian. Berarti sisi keilahian Yesus. Tadi bilang mana dalilnya? Saya kasih dalilnya. Iya, itu bukan sisi keilahian itu. Itu bukan sisi keilahian. Itu Yohanes 1 ayat 13. Sisi kedagingan Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 yang mana? Sisi keilahian yang mana? Baca Yohanes Yes. 1 ayat 13 itu bukan manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu adalah manusia yang menjadi firman itu Yesus manusia. itu ada nanti setelah menjadi daging dia baru ada. Ucapan kemuliaan itu yang ada sebelum dunia dijadikan. Memang kemuliaan seorang nabi itu sudah ada di sisi Allah. Kenapa? Karena roh yang datang kepada mereka itu adalah roh yang berasal dari Tuhan. Sementara Yesus berkata seperti itu untuk menantang orang-orang yang ingin membunuhnya. Makanya dikatakan Yesus, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas maka dia adalah Allah untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Tuhan Oke. tidak bisa dibatalkan. Bang Juma. Iya, Oke, Ibu. aku akui kemuliaan plus bukan kedagingan, kemuliaan plus keilahian. Keilahiannya ada di Yohanes 1 ayat 13. Itu yang tidak mengerti orang Kristen. Ibu, ini kalau kita baca ya, Yohanes 1 nomor 13 itu Baca. tidak Itu ilahi. Itu ilahi, bukan dari daging, bukan dari air, bukan dari melainkan dari Tuhan. Bukan dari keinginan laki-laki. Tapi di orang-orang 14 yang adalah yang lahir diperanakan dari bukan Maria. dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim. Apa Yes. yang Anda inginkan di situ? Itu keilahiannya. Keilahian Ilahi- sebelum Abraham aku sudah ada. Sejak purbakala aku sudah ada. Orang-orang itu banyak orang.
termasuk Ismail di situ. Mau 1000 kali Termasuk orang-orang di situ Ismail. panjangnya, Bang Juma. Termasuk Bang Juma, anak mau 1000 Zakaria, 1000 kali Elizabeth. panjangnya orang-orang Bang Juma semua tidak diperanakkan dari daging, tidak diperanakkan dari keinginan laki-laki. Siapakah itu? Itulah keilahiannya di Yohanes 1 ayat 13. Saya bertanggung jawab dengan ini. Ya itu bukan Makanya cuma saya bicara. ini, saudara-saudara. Itu bukan berbicara hanya Yesus, itu juga berbicara tentang Ismail, berbicara tentang Ishak, itu berbicara tentang ya Yohanes Pembaptis, berbicara tentang anak Zakaria. Isa, oke. Ishak Aku tanya itu aja. bukan Ismail, Ishak. Ishak Apakah itu lahir dari mana? Apakah itu keinginan Ismail lahir dari mana? Dari Abraham. Ishak Keinginan dari laki-laki enggak? Ishak itu Ishak nih, kita cerita Ishak. Ishak itu ibunya mandul. Tidak bisa kemudian Tahu. dia mengandung. Tidak bisa. Nah, kemudian siapa yang menginginkan dia Ishak hamil? sudah ada setelah Menginginkan dia. Ya, itu sekarang itu ini, yang dimaksud itu orang-orang ada. yang Ishak, diperanakkan ini, bukan dari darah Ishak. atau bukan dari daging ya Siapa Ishak. ibunya? Siapa ibunya Ishak? Ya Siapa sama ibunya Ishak? Yesus. Siapa ibunya Yesus? Ibunya Ishak siapa? Ibunya Yesus siapa? Ibunya Ishak Sarah. Sarah yang dengar Bang Juma, beda ya. Sarah yang mandul. Sarah bisa hamil nggak? Spermanya Nabi Abraham. Bukan, benar-benar itu alami. Alami gimana? Ya, alami Orang bahwa tidak itu bisa adalah- melahirkan udah puluhan tahun udah mandul. Lahir dari daging, saudara, Dia bukan dari hamil mana-mana. Tetap mukjizat. aja. Itu hamil mukjizat itu. Itu hamil mukjizat. Itulah yang dimaksud dalil yang ada di dalam Yohanes 1 nomor 13 itu. Bukan cuma satu orang. Tidak. Banyak orang. Dari daging. Dari daging. Sumbernya Yesus dari adalah apa kalau bukan dari daging? maaf. Karena ditiduri Dari semen. Nabi Abraham sehingga dia hamil walaupun tua. Loh, di situ sudah sering ditidurin puluhan tahun dah hamil-hamil. Tuhan yang menghendaki orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan Masa dari ada Allah. Masa si Ishak diceritakan Yohanes? Lah, Teman-teman, percaya nggak? Masa Yohanes menceritakan Ishak? oh, enggak boleh ya? Yohanes Nggak boleh ya? menceritakan Ishak, impossible. Oh, gitu. Ya, oke. Jadi Yohanes hanya membahas tentang siapa aja? Yohanes diperlihatkan bagaimana firman yang menjadi anak. Bagaimana firman yang menjadi manusia. 2. Makanya saya katakan 2 kali lahir. Menjadi anakku yang kau hari ini kuperanakan. Yang kedua, menjadi daging. Yaitu yang lahir dari Maria. Itu alami. Tapi bukan dari keinginan laki-laki, saudara. Oh. Itu. Jadi kalau dia lahir Itu Bang Jumaku yang ganteng, yang baik. Jadi orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim, berarti itu ilahi. Yes, keilahian Yesus. Baik, Adam bagaimana? Adam sumbernya adalah dari debu. Dari Tadi bumi, bukan ya, dari surga. diperanakkan nggak dia? Tidak. Dari daging nggak Ditempah. dia? Tidak, diciptakan. Dari Nggak keinginan beribu. seorang laki-laki nggak dia? Tidak beribu. Iya enggak, maksudnya Tidak, sesuai dengan Yohanes 13 jangan lari dong. Orang-orang Bedanya di yang mana? orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah. Adam dari darah enggak? Bukan. Dari daging enggak? Bukan. Dari Bukan. jasmani orang laki-laki enggak? Bukan. Lolos Adam. Bukan. Bukan. Eh, Diperanakkan, Adam tidak diperanakkan, saudara. Loluslah Adam berarti. Adam lulus. Yesus Adam diperanakkan. dicipta, beda dicipta dengan diperanakkan, bro. Lah, lucu ente. Lucu. Yesus diperanakkan enggak?
Tidak mungkin Yohanes lagi Yesus menceritakan Adam. diperanakan. Yesus diperanakan nggak? Tidak mungkin Yohanes menceritakan Adam. Yesus Tidak mungkin Yohanes diperanakan menceritakan- nggak? Yesus Apa diperanakan. beda? Yesus diperanakan. Ini mengajak kita gila ini. Mohon maaf saudara-saudara kami Kristen yang di bawah. Menceritakan tentang Aduh. Kristen, Pak. Itu Ya, menceritakan itulah, Bang orang Bima. Kristen menjadi anak-anak Allah karena sebuah pembaptisan. Oh gitu. Ya, jadi Tidak Kristen ada ini Yohanes anak-anak menceritakan Tuhan Abraham berarti ya. dan Iya. Adam. Kami menjadi keturunan Abraham bukan oleh karena darah, bukan Tapi- oleh karena daging, tapi oleh karena Allah. Oh, Panggil. jadi Allah memberi rahmat. kalian kepada berasal kami. dari rahim yang sama berarti ya. Iya, oleh Allah. Oh, iya ya. Jadi kalian bukan hamba Tuhan, Kami anak-anak Allah, bukan hamba Tuhan, anak-anak Allah, bukan hamba Allah, anak-anak Allah. bukan hamba Allah. Silakan Korintus. Iya. Jadi kalau anda ini bukan lagi hamba Allah, lalu di gereja kalian menghambakan diri kepada siapa? Di gereja kami melakukan persembahan yang kudus. Iya. Kalian menghambakan diri kepada siapa di gereja? Bernyanyi dengan riang gembira bahwa kami telah diselamatkan. Kalian menghambakan diri kepada siapa di gereja? Di gereja kami melakukan persembahan kudus kepada Allah Tritunggal Maha. Iya, pertanyaan Kami saya, bernyanyi, kamu menyembah memuliakan siapa Tuhan, di gereja? karena oleh karena putranya yang tunggal kami semua diselamatkan. Di gereja kamu menyembah siapa? Di gereja kamu ngapain? Bukan menyembah Menyembah Tuhan. Tuhan. Nah, menyembah katanya bukan anak, katanya bukan hamba Tuhan. Di gereja kami menyembah Tuhan dengan persembahan yang Tadi kudus. katanya bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Ya, hamba Iya, ya, betul. anak ya. Hah? Mana yang betul ini? Aduh, gimana dong? Ini anak Tuhan, anak Tuhan apa hamba Tuhan? Mana yang betul? Tuhan. Mana yang Sebagai anak kan kami harus menghormati orang tua kami kan, secara jasmani. Ya sebagai anak-anak Allah, kami juga harus menghormati. Loh, Allah tapi adalah Paulus Bapa mengatakan kalian bukan lagi hamba. Gimana kami. dong? Iya, saya sebagai anak menghormati orang tua saya. Iya, Anda bukan lagi Iya kan, hamba Pak? Tuhan, Betul tapi kan, Pak? Anda menghambakan diri di Sebagai gereja. anak-anak Allah, Coba kami juga dinalar harus dulu. menghormati Allah sebagai Dinalar Bapa dulu pengakuan Paulus Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Nah, kalau kamu bukan hamba, berarti kamu tidak menghambakan diri lagi. Iya, Pak. Tetapi faktanya di hari Minggu kalian menghambakan diri, bukan Terus kepada apakah- Tuhan. Lalu apakah kepada kami- siapa? Apakah saya yang menjadi anak dari orang tua saya? Saya adalah hamba dari orang tua saya. Dalilnya Bukan kan, mengatakan, Pak? Bukan jangan gitu kan, begitu, Pak? Logikanya. saudaraku Iya, yang saya kasihan samanya. Galatia 4 nomor 7, kamu bukan lagi hamba. Kamu percaya dalil itu? Kalau Kristen Iya bukan Pak, hamba? kami anak-anak Allah Pak. Betul Berarti sekali, bukan Pak. hamba kan? Iya betul sekali. Oke, bukan hamba Tuhan. Sekarang, kalau Anda bukan hamba Tuhan, faktanya Anda menghambakan diri di gereja. Anda menghambakan diri sudah pasti bukan kepada Kami Tuhan. bukan Lalu kepada siapa? menghambakan Pak. Kami memuliakan Tuhan di saat itu. Sama seperti Ya. dengan orang tua kami. Begitu Pak. Apakah saya menjadi anak orang tua saya menghambakan diri kepada orang tua saya? Tidak kan Pak. Jadi Kristen di gereja nggak menghambakan diri. Tidak menghambakan diri Pak. Berarti Kami Kristen memuliakan ini tidak Tuhan. pernah menghambakan diri. Iya kami Salah memuliakan kamu Tuhan Pak. Korintus. Kami memuliakan Tuhan. Korintus, Masalah lawan generasi. kata dari Tuhan menghambakan diri. Kamu salah. Yesus saja hamba Tuhan. Aduh, parah. Ternyata Kristen bukan hamba Tuhan. Lawan Iblis dari hamba Tuhan atau mentuhankan bukan adalah hamba Tuhan? menghambakan. Lawan Tuhan Saudaraku adalah Korintus. hamba. Saudaraku Korintus. Ya mana yang anak pertama, Bang, iblis lawan atau dari Anda? mentuhan atau mentuan? Saudara, yang mana yang anak pertama? Kalian atau iblis? Sama-sama nggak menghambakan diri kepada Tuhan. Iblis tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Anda juga Betul. tidak. Ya, anak pertama siapa? Anda atau iblis?
Nggak ada anak-anak Allah harus menghambakan diri kepada Tuhan. Iya, Mana, Pak, persepsinya? iblis itu juga tidak Gimana menghambakan diri persepsi? kepada Tuhan, sama seperti Anda. Anda mengakui tadi, Anda Gimana tidak sih, menghambakan diri kepada Tuhan. Iblis juga tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Berarti Anda dengan iblis adik kakak. Yang mana yang kakak, Anda atau iblis? Nggak gitu, Pak. Ini Korintus ini kayaknya nggak menuhankan Yesus kayaknya. Nah, Katolik kan, yang dari Katolik itu Korintus, ya. Betul sekali. Arif. Oh iya, nggak menuhankan Yesus ini Guru. Kami Ya, menuhankan enggak masalah, Yesus. tapi faktanya Aduh, tidak ngomongnya menghambakan gimana sih? Kami diri. menuhankan Yesus. Anda tidak Kami menghambakan anak-anak Allah. diri. Kami Anda datang tidak menghambakan memuliakan Dia. diri. Anda tidak menghambakan Memuliakan diri. Dia, Pak. Memuliakan Dia. Anda tidak menghambakan diri, gitu loh. Karena Karena Anda kami sekarang bukan hamba. menjadi hamba dosa, Pak. Begitu. Hamba Pak. dosa Karena boleh. Yesus Kristus yang telah disalib, Pak. Aduh, bicara sendiri. Saya angkat tangan kalau orang gila yang saya temani bicara gini. Bicara sendiri. Anda boleh turun di bawah ada beberapa karung dedak dan juga sabuk kelapa boleh Anda makan. Setelah ilmu Anda mumpuni baru diskusi dengan kita di sini. Kalau ngomong sendiri Anda mengatakan Anda bukan hamba Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba Tuhan, kata dia. Apakah Anda menghambakan diri? Enggak lagi menghambakan diri. Lah, apa bedanya dengan iblis? Yesus itu Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba Tuhan. Anda bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Karena manusia itu sudah pasti hamba. Tidak mungkin bukan. Kalau Anda bukan hamba Tuhan, lalu Anda hamba siapa? Persoalan generasi. Tolong belajar lagi, jangan permalukan saudara kita Kristen yang masih mau belajar. Manusia itu tugasnya cuma satu, menghambakan diri kepada Tuhan. Kalau ada manusia tidak menghambakan diri kepada Tuhan, manusia itu adalah manusia kufur, manusia ingkar kepada Tuhannya. Oh, kami enggak menghambakan diri kepada Tuhan. Lalu kepada siapa kamu menghambakan diri? Kami memuji-muji. Itu menghambakan diri. Kalau memuji Tuhan itu namanya menghambakan diri. Memuji kepada Tuhan itu menghambakan diri namanya. Menghamba itu artinya apa? Memuliakan. Tuhan di atas, kita di bawah. Itu menghamba. Artinya kita menuhankan. Pada saat kita menuhankan berarti pada saat itu kita menghambakan diri. Pada saat kita menghambakan Tuhan, berarti pada saat itu. Lagian juga Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk. Kuk itu beban. Dari kuk penghambaan, dari beban penghambaan. Berarti Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Kalau Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan, lalu keselamatan apa yang ditunggu? Orang yang selamat itu yang menghambakan diri kepada Tuhannya. Lalu kok ada manusia bebas dari menghambakan diri? Apa ini? Apa bedanya dengan iblis yang bebas menghambakan diri dari Tuhan? Aneh kan? Aneh. Cobalah. Kalau kita itu menggunakan akal sehat, jangan karena tertulis di dalam kitab yang kita imani firman Tuhan, wah semuanya firman Tuhan. Ya, orang dikaji dulu dengan akal. Masuk akal lah ini. Kalau kita dibebaskan dari kuk penghambaan, kita mau ngapain? Tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Ya sudah, ngapain ke gereja? Oh tetap apa? Kami tetap harus memuji. Ya mau menghambakan diri dong. Lalu Galatia 4 nomor 7, Galatia 5 nomor 1, kan dilarang menghambakan diri. Oh enggak, kami hanya memuliakan, itu menghambakan diri namanya. Sekarang kau menghambakan diri berarti membantah ajaran Paulus. Ya boleh, kamu sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Berarti kalau saudara kami Kristen mengatakan kami menghambakan diri atau memuji Tuhan di gereja, mana perintahnya? Memuliakan Tuhan di gereja hari Minggu. Ada enggak? Enggak ada. Jadi bukan menghambakan diri kepada Tuhan di situ. Karena enggak ada perintah. Yang disebut menghambakan diri adalah mengikuti perintah. Makanya Yesus menerangkan bahwa engkau akan mengikuti aku jikalau engkau mengenal aku. Nah, makanya dikatakan di dalam kitabnya saudara, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah Allah.
Barang siapa berkata aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, maka dia adalah seorang pendusta. Betul itu, betul. Sama seperti di Islam. Barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tetapi dia tidak mengikuti perintah Allah, dia pendusta. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak sholat. Ya pembohong, pendusta. Dia berbohong. Aku bersaksi tiada Tuhan selain. Mana bukti kesaksianmu? Nggak sholat, nggak puasa, ya bohong, pendusta, munafik. Nah ini yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2. Inilah tanda bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu kita mengikuti perintah-perintahnya. Kalau ada manusia mengatakan, aku mengenal Tuhan, aku ikuti perintahnya, tetapi yang dilakukan justru ajaran yang tidak ada perintahnya, seperti babi, minggu. Mana perintah Tuhan? Tidak ada perintah. Jadi kamu tidak mengenal Tuhan. Itu fakta. Kalau kenal Tuhan, kata dalil kita, mengikuti perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Terima Yesus sebagai Rasul. Itu perintah Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anaknya kan? Dikasihi lagi. Anak yang dikasihi ini boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Kapan kau bunuh, kau akan diputar lehermu 8 kali oleh Tuhan. Nggak boleh kau bunuh orang benar. Nggak boleh. Itu tadi dasar awalnya. Bolehkah Yesus dibunuh berdasarkan firman Tuhan? Nggak boleh. Jadi kalau ada yang membunuh Yesus, ya pasti kena imbas. Pasti kena imbas. Dan Tuhan tidak akan membiarkan Yesus dibunuh. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang dikasihi. Yesus itu terjaga terus oleh Tuhan. Dia dijaga. Dia manusia mulia. Dia manusia pilihannya Tuhan. Jadi Yesus tidak mungkin kemudian tersentuh oleh penyakit panu, kurap, kudis, apalagi dibunuh sama orang jahat. Tidak boleh. Itu real dalil. Karena egoisnya Anda ingin dosa-dosa Anda ditebus, itulah sehingga kalian itu ngotot, oh dia harus mati. Ya, sehingga ketika saudara dikumpulkan antara orang-orang Islam dan orang Kristen, dikumpul dalam satu lapangan, berdiri 2 baris, barisan Islam berada di sebelah kanan, barisan Kristen ada di sebelah kiri. Lalu dikasih pilihan, Yesus sudah mau dieksekusi. Kira-kira orang Kristen teriak apa? Ada 2 teriakan. Jangan dibunuh. Yang kedua, bunuh. Kalau orang Islam sudah pasti teriaknya, jangan dibunuh, jangan dibunuh, jangan dibunuh, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Orang Kristen teriakannya apa? Bunuh, 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 bunuh. Kata Tuhan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang Islam ikutin, jangan dibunuh, dia orang benar. Jangan dibunuh, dia orang benar. Kristen, Ibu Karyana, Pak Bom-Bom, paling keras, paling depan teriak, bunuh, 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 bunuh. Iblis hadir tuh di situ. Iblis ikut teriak. Kira-kira suara iblisnya apa? Jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Oh, jangan dibunuh. Tralalalala, tapi bunuhlah. Sambil kedip-kedip mata nih sama Algojo. Iblisnya teriak, jangan dibunuh, Mas. Jangan dibunuh, Mas. Kedip-kedip mata kepada Algojo. Maksudnya bunuh cepat, bunuh cepat. Jangan dibunuh. Itu cara siasat iblis itu gitu. Padahal tujuannya apa? Gerek. Sembelih segera. Itu fakta, itu real. Maka dulu pernah seorang pendeta saya tanya, dia marah. Kenapa kalian itu sama iblis niatannya sama? Pingin kali Yesus mati, ada apa? Oh, kalau dia tidak mati dosa kita nggak ditebus Bang Sumaklah. Kamu kalau bertobat kepada Tuhan lo, memohon ampun, Tuhanmu nggak ampuni. Ya enggak, wah kejam kali Tuhan kau. Kalau Tuhan kami maha pengasih, maha penyayang. Bertobat, selesai. Makanya Nabi kami diutus untuk mensucikan. Bagaimana cara kami mensucikan diri kami dari dosa? Bertobat, ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Dah selesai, tuntas, terhapus. Nah, ada sandiwara-sandiwara radio kayak begitu.
Karena dosa manusia turun ke bumi, maka dia mewariskan kepada seluruh anak manusia. Pret, mana ada? Dicari dalilnya nggak ada. Yesus itu menebus kita dari kutuk hukum dosa. Kutuk Adam, dosa dari Adam diwariskan kepada kita. Yesus harus mati untuk nebus. Di mana dalilnya? Jadi ketika kemudian kita membuat sayembara antara Islam dan Kristen, kita hadir nih pada saat prosesi penyaliban Yesus. Yang teriak bunuh dan yang teriak jangan bunuh itu kira-kira siapa? Islam atau Kristen? Kalau Islam, tujuannya jangan bunuh Yesus. Yesus orang mulia. Yesus orang yang benar. Yesus menunjukkan jalan keselamatan. Yesus adalah petunjuk. Yesus adalah sirat, jembatan menuju surga. Jangan kau aniaya, jangan kau zalimi, jangan kau hinakan, jangan kau rendahkan, jangan kau tampar, weh, jangan kau tonjok mukanya, jangan, please. Jangan kau ludahin, please. Yesus itu orang mulia. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Please, jangan kau sentuh dengan tanganmu yang jahat itu. Jangan kau rebutkan pakaiannya, ya Allah, jangan, please. Itu umat Islam. Tapi kalau Kristen kira-kira teriakannya apa? Kami sudah nggak tahan menanggung dosa. Kemarin saya maling ayam. Habis itu saya curi sapi tetangga, Bang. Habis itu saya juga habis ini membun-bun. Habis memperkaos nenek-nenek usia 80 tahun. Please, segera bunuh biar dosa saya dihapus. Boleh nggak sih dipercepat? Kami sudah nggak sanggup lagi. Mana tahu kami mati, dosa kami belum dihapuskan. Bunuh cepat, weh. Jangan pakai tampar-tampar yang pelan-pelan, sekali tampar biar mati. Tombakmu jangan yang tumpul, yang runcing tembus lambung. Biar Mana mati cepat dosa ada. kami. Mana ada? Itu real terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana ada yang- Kristen mengatakan begitu? Yang kita perdebatkan. Jangankan Tuhan, Yang semut kita pun kami tidak perdebatkan. menginginkan mati. Itu teori. Itu teori. Itu teori. Masa, Bang Juma? Kita memperdebatkan sejak Islam datang adalah oknum ini disalib atau tidak disalib. Kristen dikasih jalan, dia tidak disalib, nggak mau terima. Malah marah ke Islam. Nggak boleh kau mengajarkan Yesus tidak disalib. Nggak boleh. Nggak boleh. Yesus wajib disalib. Nggak boleh Yalah. tidak. Benar nggak? Inilah. Benar nggak? Juma, Bukan kasih gini. aku bicara dulu Juma. Benar nggak kalian kemudian mendukung penyaliban, pembunuhan kepada Yesus? Benar nggak? Udahlah, pepesan kosong itu Bang Juma. Juma, Iya, saya kasih aku ulang bicara dulu, pertanyaan Juma. saya. Benar nggak kalian mendukung pembunuhan terhadap Yesus? Benar atau Semut salah? aja pun nggak boleh dibunuh semut. Teori. Oh, itu cuma teori. Jam Karena kalian terbangmu sudah cuma di memahami. Indonesia ini. Kalian sudah Udah sejauh mana, Juma? mengambil keuntungan dari penyaliban. Pasten kok disesali, pasten. Nggak pasti Udah berlalu disesali. kok disesali. Iya, makanya sekarang karena kalian sudah menerima penyaliban pembunuhan itu, apa katanya? Sama seperti iblis tadi. Jangan kamu bunuh. Oh, jangan kamu sentuh. Jangan. Udah dangdutan lah, dangdutan. Kenapa bisa begitu? Karena sudah terlanjur dah dibunuhnya. Ya iya, sekarang teriakannya apa? Oh, apa? Membunuh Yesus? Oh no, jangankan membunuh Yesus, memijat semut pun kami tak mau Bang loh. Juma lagi dangdutan. Itu dikatakan karena kalian sudah menerima hadiah. Sama Bang Juma. seperti orang-orang Bang Juma. munafik itu, orang Bang munafik Juma, itu. kalau Orang kamu lakukan munafik seperti yang itu. kamu lakukan, bisa loh. Kalau Bisa orang loh. munafik itu, Tapi udah dia berjanjikan aku tidak akan. dia tahu bahwa Bisa. barang yang dikasih itu adalah barang curian. Tapi dengan diambilnya, disimpan masuk ke rumah barang curian itu, habis itu dia marah-marah. Dosa Nggak boleh loh, Bang mencuri, Juma. tidak Dosa boleh loh. mencuri. Nggak boleh mencuri tapi udah kenyang dari hasil curian. Bang Juma banyak dosa. Sekarang begini saudariku yang kucintai, yang kusayangi. Menurut Elohim, Dosa Bang Juma. boleh tidak membunuh Yesus itu menurut Elohim?
Semut aja nggak boleh dibunuh, Nggak, apalagi. boleh nggak? Loh, yang bunuh kan iblis, gimana sih? Yang bunuh kan iblis. Berarti kalian menerima hadiah dari Please. Dengar, Bang Juma, boleh nggak aku bicara? silakan. Boleh, ya. Silakan. Nabi Ayub dikatakan Tuhan, wahai iblis, cobailah si Ayub. Nabi Ayub, cobailah. Dia akan turut kepada aku, kata Tuhan. Oke, kata iblis. Dia mencobai Ayub. Diambil semuanya barangnya, anaknya mati semua, 0. Tinggal dia kudis-kudisan. Ya kan? Sebatang kara. Sekarang dia tetap memuji-muji Tuhan dan dia menurut. Oke? Oke? Sekarang yang korban adalah dibuat iblis adalah Ayub. Nabi Ayub sudah selesai, dia tetap menurut. Game over. Iblis menyerah. Nah, sekarang Bang Juma katakan kepada Ayub, Ayub, beruntunglah kamu ya sama iblis. Karena gara-gara iblis ditambahkan lagi hartamu 2 kali lipat. Begitukah? Nah, Bang Juma mengerti nggak ini? Ya enggak dong. Beruntunglah Karisten. Enggak dong. Beruntunglah Karisten. Beruntunglah Karena engkau wahai gara-gara iblis Ayub. Tuhannya. Nah, itu Beruntung sama. engkau wahai Ayub, karena engkau dijagokan oleh Ya, Tuhanmu itu Bang tidak Juma. akan bisa digoda Bang Juma, oleh iblis. Temannya Itu iblis yang mengatakan betul. demikian. Sekarang justru Jadi- aneh. Ketika iblis berusaha menyalib Yesus, orang Kristen ngapain? Mengatakan Loh, salib atau itu jangan salib? pasten bagi Kristen. Iya, Enggak. sekarang Paulus juga tidak tahu. Sekarang dalam Paulus kaidah mah- iman nih. Sekarang dalam kaidah iman, di mana Kristen bertepuk tangan, bersukaria, bahkan mengatakan bukan lagi anak Tuhan, bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah mewariskan surga. Ini akibat apa? Penyaliban atau Jadi bukan? Bang Juma Ayo, kepada yang Nabi jujur. Ayub, Ini Bang karena Juma katakan, penyaliban atau apa? beruntunglah Ayub Ntar dulu kalian. kepada iblis karena ditambahkan hartamu 2 kali lipat. Begitukah? Sekarang bukan kepada Ayubnya, kepada kalian saudaraku Kristen. Apa Beruntunglah yang kalian dapatkan? Kristen Apa yang karena kalian dapatkan? Yesus disalib karena kalian, begitu? Apa yang kalian dapatkan dari upaya iblis menyalib Yesus? Apa? Loh, berarti sudah selesai daripada tugas Tuhan Yesus. Ya, Yesus pula. Iblis, artinya iblis tidak berkuasa lagi di bumi ini. Kata siapa? berkuasa lagi. Kata siapa? Kata siapa iblis tidak berkuasa lagi di Oh, bumi sekarang ini? gini, coba gini Bang Juma. Seandainya Ayub kalah, apakah Ayub dalam maut? Benar. Seandainya Yesus Apa kalah, hubungannya? apakah bumi ini dalam maut? Benar. Apa Udah, itu hubungannya aja, dengan Pak. penyaliban dengan Amat Ayub? ngerti. Enggak ada hubungannya. Bang Ayub, nggak Bang Ayub, nyambung. Bang Ayub, Bang Ayub, Bang Ayub, Bang Ayub. Bang Juma, ini Bu Karyana mengingkari dirinya sendiri. Iya, lucu kan? Di mana? Di mana? Orang-orang Kristen ini, saudara-saudaraku yang kusayang Tadi ini, dia nggak mengerti. terbebas dari dosa karena upaya siapa? Keluar dulu Bang. Aku login ke akun satunya aja. Aku mau ikut kalian live. Akun aku satunya ada. Usaha iblis. Nah, itu Bunda Rahma aja yang cantiknya luar biasa pintar. Masa Luar bukan biasa Riana tapi yang nggak mau cakep dia on juga? cam. Aku jelek-jelek on cam. Beliau nggak mau ongkem itu karena takut nanti ada yang jatuh cinta sama beliau. Tidak kalah ke kecantikannya Karyana. Nggak kalah Bohong ke lagi. Enggak lah, lebih cantik Bunda Rahmat tapi aku on cam. Mana lebih jujur? Sehatkanlah pikiranmu, Mbak Bunda. Sehatkan pikiranmu. Yang on cam yang sehat, bro. Bu, Di dalam Ibrani 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Tuhanmu harus tunduk kepada iblis, harus mati kan? dari mana tunduk? Ya, harus mati. Dimatikan Toh. dia, oke. Tuhan Ya, harus mati tuh. Gini, dia nurut. Tuhanmu harus mati Ya, kan? memberi pemuritan. Di Ibrani 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Tuhanmu tunduk kepada kematian. Udah tadi Bunda siap-siapkan itu dalilmu, udah siap-siapkan.
Jangan nanti Paham, kau paham. nangis lagi kabur, lanjutlah. Paham, paham. Paham. Aduh. Udahlah, agamamu agamaku, agamaku agamaku. Itu kalau udah Ayo putus asa, kita- Bunda. Udah putus asa deh Nanti- ngomong gitu, Bunda. Nanti ngapain putus asa? Udah aku bilang mati aja aku siap. Gua putus asa pula. Tes 1 2 tes 1 2. Langsung bilang agamamu agama. Oh ya, boleh dipersilakan. Cuman begini sedikit aja terkait Silakan. dengan Bang Juma tadi menarasikan iblis, kematian, harus dibedakan dulu sebenarnya Bang Juma paham nggak kematian, pembunuhan, kebinasaan sebenarnya mana yang dosa, mana sebenarnya peristiwa yang bisa dikategorikan tidak dosa, dia paham nggak akan itu. Jadi supaya jangan nanti narasinya pembunuhan mulu pembunuhan terhadap Yesus itu daripada versi iblis. Kalau pembunuhan karena terkait dengan ada upaya membinasakan. Jadi dia mungkin tidak tahu mana yang rencana kasih karunia, mana yang rencana kebinasaan. Dia nggak tahu itu. Coba saudara, rencana pembunuhan terhadap Yesus yang bersumber dari Tuhan Elohim itu di mana tertulis? Tidak ada pembunuhan dari Elohim. Oh, nggak ada, udah. Allah kami Kalau itu rencana iblis ada nggak? Allah yang kekal. Rencana iblis ada nggak? Rencana iblis lah. Rencana pembunuhan. Karena pembunuhan dosa dan pelanggaran. Kan? Bisa saya bilang kan bahwa dia tidak tahu mana yang kematian. Marah. Coba artikan dulu Bang Juma begini. Tadi Kalau tidak Bang ada Juma bisa rencana. mengartikan sebentar. Tidak ada rencana Tuhan membunuh Yesus. Saya bilang pembunuhan. Makanya kan konteks pertama kita bedakan dulu mana yang kematian, bedakan yang saudara. pembunuhan, Saudara, bedakan kebinasaan. kematian Yesus itu bukan mati karena dia keselak biji nangka, bukan. Kematian Yesus itu adalah rencana. Rencana itu. Rencana kasih karunia Bapa. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Anda katakan tidak Apanya? ada tadi. Dalil bahwa rencana kematian Yesus itu adalah rencana Bapa. Mana dalilnya? Ada bahwa Mana? kematiannya sebentar ya. Ya, silakan. Tadi kita dengarkan dibilangnya tidak ada, sekarang ada. Enggak, karena kamu bingung arti pembunuhan dengan kematian. Kamu nggak bisa bedakan itu sudah pasti. Kematian Nah, Yesus satu lagi. itu. Kamu kematian tidak Yesus tahu itu, mana kawan, yang gini. Satu bukan lagi, coba nanti mati karena kita artikan dia- nanti Juma bernarasi Dengar, mana dengar. yang karya, mana perbuatan. Kalau dia bisa membedakan itu, dia akan bisa bernarasi dengan benar. Begitu ya. Fakta di lapangan apa? Yesus mati karena dibunuh atau bukan? Atau bunuh Fakta di diri? lapangan Ya, bunuh diri bahwa atau dibunuh? Yesus, nah makanya Bunuh, kan bunuh diri Yesus atau mati. Hmm. Kalau berbicara kematian itu rencana daripada kasih karunia Bapa. Ini Tetapi mulainya kalau gila orang ini. pembunuhan, Hei, kan nggak bisa saya dia bedakan minta kan? dalil dari tadi Anda mengatakan Hanya nggak dua ada. kata itu dulu. Gini, kalau Ya kamu Allah, bisa saudaraku bernarasi ini. Bang Juma, apa arti kematian, arti pembunuhan? Nah, Lah, kamu gini pikir gaya Bang ini Juma. gereja? Ini bukan gereja bukan. ini. Salam bukan, kenal dulu, Juma. salam kenal dulu. Nama Anda siapa? Ini mau menurunkan ini, menarasikan karena dia nama Anda siapa? nggak Kan kita bisa baru pertama mengartikan jumpa. kematian lalu pembunuhan. Nah, nanti ini nggak ada adabnya masuk kemari supaya ada dalil untuk menurunkan gaya Juma lama. Apalah ini Itu. saudara Raid? Salam kenal saudara Raid. Jadi gini, hilang dia. Jangan diturunkan dulu teman-teman. Saya lucu gitu loh. Apakah kematian Yesus ini rencana Tuhan? Tidak, bukan katanya. Mana? Tidak ada katanya. Sekarang kok jadi rencana Tuhan? Tolonglah saudaraku, kasihan umat Kristiani yang selama ini taunya cuman khotbah di gereja. Kasihan mereka. Mereka masuk ke sini tuh pingin tahu. Bang, boleh bicara nggak?
Boleh. Mereka ingin tahu apakah yang diajarkan di gereja itu betul adanya, dengan cara melihat wakil-wakil mereka di sini. Rupanya malah mempermalukan mereka, mengecewakan mereka. Jangan kayak gitulah. Ayo diskusi dengan baik, pakai data, segerakan otak supaya dipakai, jangan ditinggal, sehingga narasi-narasi kita itu berdasar terhadap pendekatan logika dan ayat atau dalih dari Bible atau dari Al-Quran. Silakan. Silakan, Bang, siapa ini namanya nih? Hei, Saya bangsa Islam. siapa namanya nih? Islam. Hah? Islam bang. Oh, Islam. Kirain ada salibnya. Enggak lah, Bang. Apa yang mau sampaikan? Ini bang, buat orang-orang yang apa namanya, yang suka-suka menyembah patung itu, saya nggak suka bang sama orang kayak gitu bang. Ada bang, saya tadi live bang. Bentar ya bang, aku nanya bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saudara Boleh baik. dilanjut tadi narasi tadi. Iya. Coba gini dulu Bang Yesus Juma itu, sebagai tahap dengar awal dulu. dulu. Jangan dulu terus masuk dulu. Kita Dengar dulu, tes dengar dulu, penggunaan dengar dulu. kata dulu Bang Juma ya. Dengar dulu. Gantian dulu, Ray. Dengar dulu. Ya, gantian dulu. karya dengan Gantian dulu. perbuatan coba bisa nggak Iya, dibedakan iya, dia? gantian Kematian dulu ya, gantian dulu. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri, itu dulu. Gimana? Enggak tahu. Gimana? Nggak Aku tahu. juga bingung. Kan, cuma gaya lama gimana lah supaya Enggak tahu, aku enggak tahu. Gaya narasi Juma begini kalau dia memang menghadapi agak-agak gimana ya? Dijawab dulu, Red. Yesus itu dibunuh apa bunuh diri? Gimana mau Wajar. jawab? Gaya Juma kayak gaya apa ya? Nanti Saya itu mencari pertanyaan capung yang kena apa? yang saya bilang bisa nanti membuat kamu dengan mudah paham. Bukan untuk menyulitkan. Kamu yang menyulitkan diri lo. Supaya kita jelas ini tema untuk diperdengarkan ke khalayak banyak, baik Islam maupun Kristen. Maka pertanyaannya saya cari untuk memudahkan yang mendengarkan itu menerima pesan dari jawaban itu. Pertanyaannya sederhana. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Itu loh. Anda tinggal jawab. Setelah itu kita kembangkan. Jangan ku pura-pura bertanya karena bingung. Apa? Itu kan sudah bunyi pertanyaan 6 kali loh aku bertanya. Ditambah 2 kali lagi nanti. karena kamu nggak tahu, makanya Ya, aku kamu pula artikan yang nggak dulu Saya bertanya. kematian dengan pembunuhan. Saya Karena kamu bertanya memakai itu kalimat untuk dibunuh. menjelaskan kematian dan pembunuhan. Beda dibunuh dengan Sekarang kematian. kita Ada dudukkan dibunuh dulu. tapi belum Yesus mati. ini dibunuh. Kamu tahu nggak? Ada dibunuh tapi belum mati. Kalau namanya kematian, Saudaraku, Tanpa yang ku sayangi, kematian, makanya nggak paham Yesus artinya itu mati dan bangkit hari ketiga. Titik. Sekarang kematiannya itu karena bunuh diri apa dibunuh? Cak Ayu. Lama. Apa? 6 kali. Lagi gini, Nah, kalau dibunuh namanya itu versi bukan versi pertanyaan saya daripada- untuk dijelaskan. Pertanyaan saya itu untuk Asal saya dijawab. menjelaskan tidak bisa mulut si Juma ini dia. Nah, ini yang ke-6 kalinya nih. Saya tanya, Jadi bagaimana Yesus saya itu, bisa menjelaskan kalau Yesus itu mulut- dibunuh apa bunuh diri, Cak Kangku? Oh iya, kalau saya narasi mau jawab, kamu diamlah mulutmu. Nah, Juma. saya diam, Biar kamu saya jawab bisa. ya. Itu pertanyaan 6 kali sudah. Lanjut. Iya, gini, coba kamu diam. Kamu harus tahu dulu makna pembunuhan dan Alamak! kematian. Itu yang pertama. Saya tidak mau itu. Nggak tahu. Saya ingin kejujuran. Yesus kan Oh, mati. kamu nggak mau itu. Ya, Yesus ya kan nggak mati. usah. Makanya gak usah Yesus kan mati. Oke. Kematiannya ini karena dibunuh atau bunuh diri?
Kalau versi yang iblis, mungkin kita tahu lah ya, siapa kawan-kawan iblis ini akan menarasikan nanti dia dibunuh. Oh, Yesus tidak dibunuh. Tetapi versi, kalau misalnya kasih karunia Bapa, sudah jelas di Yohanes 10 ayat 17-18, Yesus menjelaskan bahwa ia menyerahkan nyawanya dengan sukarela, bukan dirampas orang. Oh, oke. Saya baca dalil ya. Saya Sejauh baca dalil. manapun iblis mau Saya baca mencoba dalilnya ya, membinasakan, abangku. termasuk mungkin ada apa namanya ya, Apa itu? pikiran-pikiran iblis yang mencoba Kita baca dalil dulu. Kita baca dalil. menarasikan juga itu menganggap pembunuhan. Kita baca dalil Sama-sama dulu. versi dari iblis. Kita baca dalil di Markus 9. Di situ Yesus sendiri yang berkata begini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan 9 ayat membunuh berapa? Yesus. Nanti Juma kan sering dia peleset-pelesetkan. Dosen yang kurang honor ini kayaknya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Itu dibunuh. Dibunuh atau enggak? Mereka akan membunuh dia. Dibunuh atau gimana ini? Woi. Ya, makanya kan saya bilang tadi Juma, dalam versi apa dia? Makanya manusia itu atas dasar apa dia makanya disebut di sana kan free will. Mati Kamu dia. tahu nggak free will Juma? Yang kamu tahu kan nggak ngerti free will kan? Oh apa Saya nasib? bertanya. Kalau nasib buruk sudah pasti buruk. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Enggak. Bang Juma tahu nggak free will dulu supaya Kok lari Yohanes 10? Juma. Alamak. Ternyata biar ya Sulit. Kita niatannya Kalau nggak untuk bisa- beri edukasi, tapi lawan diskusinya begini. Boleh nggak saya bersihin Bang Juma? Boleh. pura-pura Boleh ya? enggak. Boleh ya, izin ya. Ya. Oke, tunggu. Kau turun Bang Rai. Acing. Udah keluluan. Jangan memperbodoh diri, saudara. Jangan hadir di sini Bukan itu Bang. dengan hanya semangat membela, semangat membenci. Jangan. Kesini kasih data, kasih dalil, bernarasilah berdasarkan dalil. Sebisa mungkin saudara-saudaraku ini tidak bertentangan dengan Yesus di dalam bernarasi. Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Berarti dia dibunuh. Dia di situ siapa? Yesus atau orang lain? Itu harus Anda jelaskan. Oke ya. Nah, sekarang permasalahannya ada di simpul awal. Apa itu? Tuhan dalam definisi salib, hukuman untuk orang yang dikutuk oleh Tuhan. Apakah Yesus boleh dikutuk? Apakah Yesus boleh dibunuh? Menurut Tuhan, itu dulu. Menurut Tuhan dulu nih. Kalau menurut iblis, Yesus harus dibunuh. Kalau menurut imam kepala mahkamah agama, jangankan harus, bahkan wajib. Sehingga mereka membuat tipu daya, kesaksian palsu, ya, niatan kemudian untuk membunuh Yesus mereka susun, mereka bersepakat membuat siasat agar dapat membunuh Yesus. Itu wajib bagi imam kepala, mahkamah Bang Juma, agama, orang Bang Farisi. Juma. Itu wajib Izin, Bang membunuh Juma. Yesus. Izin Bang Juma. Ya, silakan. Yesus diutus Bapa dari surga. Apakah punya free will atau seperti robot? Jalan Yesus itu menyerahkan semuanya kepada Bapa. Lukas 22:68 apakah itu 43:44. Memang apakah Yesus memang. itu manusia yang merdeka punya free will hak merdeka. memilih? Betul. Ah, Tetapi benar, Yesus senantiasa berserah diri kepada Tuhannya. Coba Anda lihat, dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu daripadaku, tapi atas kehendakmu, bukan jangan karena kehendakku. Apa akibatnya? Setelah Yesus menyerahkan semua itu kepada Bapaknya,
Apa akibatnya kemudian? Maka seorang malaikat turun. Nah, untuk apa? Untuk apa malaikat itu turun? Untuk apa kira-kira? Seketika Yesus, Bapak biarlah cawan ini berlalu, tapi atas kehendak-Mu. Setelah demikian, maka malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Untuk apa itu kekuatannya? Agar kuat di tiang salib atau agar dia segera diangkat ke langit? Itu pertanyaannya. Sekarang permasalahannya kehendak Tuhan. Ngomong dulu. Kehendak Tuhan itu mau Yesus terangkat ke langit atau mau Yesus agar dibunuh? Itu kehendak Tuhannya apa kira-kira? Menurut Bang Juma apa? Oh, diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Kenapa bisa terjadi demikian? Diangkat ke langit. Ketika Yesus dicoba oleh iblis, apa kata iblis dalam Matius 4 Lukas 4? Jika engkau adalah anak Elohim, coba jatuhkan dirimu ke bawah. Aku mau lihat apakah betul Tuhanmu akan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan engkau, sebab ada tertulis, kalau engkau anak Elohim, maka Tuhan Elohim akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Seandainya Yesus jatuhkan dirinya, menurut Bang Juma gimana efeknya? Seandainya Yesus menjatuhkan dirinya, berarti malaikat akan turun membopong dia sampai. Salah Bang Juma. Salah. Kok salah? Yang salah? Kenapa bisa? Iya, itu yang dikatakan siapa tadi. Kalau dia menjatuhkan dirinya, berarti dia sudah patuh kepada iblis. Berarti Tidak dia dong, tidak. Itu yang diinginkan iblis. Iblis menginginkan dia supaya tunduk patuh kepada iblis, menuhankan iblis. Sehingga ini dia tidak mungkin terjadi, Bu. Kenapa? Karena malapetaka tidak akan menimpa kamu. Salah Bang Juma. Kupastikan dia mati karena dia sudah menuhankan dan menuruti hawa nafsu iblis. Tidak mungkin. Tuhan sudah menorehkan. Tuhan sudah menorehkan. Tuhan tidak akan meninggalkan kemudian. 3 kali loh Bang Juma loh, kalah ku buat. Tuhan tidak akan membiarkan Yesus seorang diri. Itu Yesus sendiri yang mengatakan, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam dirinya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka malaikat ini akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu dalil nubuat untuk Yesus. Anda kan mengatakan bagaimana seandainya Yesus loncat? Apakah dia mati? Enggak mati karena sudah Tuhan rancang dia tidak akan mati, dia akan diselamatkan. Boleh aku jawab. Silakan. Jadi ini ilmu semua Bang Juma. Ketika Yesus, ya ilmu semua. Ini kalau dia menuruti keinginan iblis jatuh, berarti dia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu yang ditakutkan oleh Yesus, kayak mengatakan kalau dijauhkanlah, dijauhkanlah cawan ini. Nah sekarang begini, itu asumsi. berapa kali? Aduh Bang Juma, dengarkan itu asumsi. Yesus tidak akan dibiarkan mati. Itu intinya. Ketika Herodes mengatakan bunuh semua anak bayi laki-laki. Pak Juma. Iya Bang. Coba habisin intan. Bu Karyana, bentar dulu Bu Karyana. Kalau berandai-andai ini, seandainya Yesus benar menjatuhkan dirinya ke jurang, terus dia mati gitu ya. Artinya apa? Tidak ada penyaliban. Bagaimana Kristus? Gagal total. Jadi nggak ada penebusan dosa. Bumi ini sudah dikuasai iblis, berarti kita semua nggak ada salib. Resmi. Nggak ada Kristen dong, nggak ada Kristen cuma untung aja. Memang baru tahu. Memang betul. Ya udahlah. Aku pastikan 1000%. Memang betul. Saya masih menunggu dalil. Pastikan 1000%. Tidak perlu lagi nabi, tidak perlu apa-apa. Kalau Yesus sekali saja melakukan dosa, itu yang ditakutkan oleh Yesus. Jangan saya berdoa terus menerus sampai keluar darah dari ini,
supaya dia tidak, karena iblis, bayangkan Lucifer dan sepertiga malaikat, mereka sama-sama dari sorga loh. Dia memperalat manusia, menyesatkan manusia supaya bumi ini dimiliki dua kali, yaitu pada saat Adam Hawa melakukan dosa kedua kali, pada saat Yesus turun ke bumi sebagai manusia. Oke, saudara. Halo? Iya, dalil saya tunggu dari jam pertama, menit pertama dari tadi dalilnya Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar itu belum ada dalilnya. Tuhan menginginkan kematian Terhadap orang benar. siapa orang benar? Yesus orang benar. Apa? Di mana Bapak Yesus? Di mana Begini. Bapak menginginkan Yesus dibunuh? Dalil. Sejujurnya beda keinginan dengan menyetujui. Ya. Gini ya, saudara, dengarkan aku. Ini ilmu dong. Dipelintir ya, terus. Tuhan tidak pernah menginginkan terjadi tsunami, tapi Dia mengizinkan. Dia tidak ingin dan mengizinkan. Paham ya? Oke. Tsunami. Ini bukan banjir di tsunami, Aceh, ini pembunuhan. kejadian apa-apa Tsunami. tidak diinginkan Tuhan. Dia tidak suka. Tsunami itu adalah kondisi alam. Ini bukan beda. Loh, Di tapi sini semua ada seizin Tuhan. Semua di sini pengetahuan ada Tuhan. keterlibatan kemudian orang-orang ada nggak termasuk keterlibatan Tuhan dalam iblis. itu? Sekarang Alam ini ada Tuhan yang mengendalikan, saudara, tapi mengizinkan. Iya benar. Tapi Tuhan tidak menginginkan, beda menginginkan dengan mengizinkan, saudara. Itu. Bukankah Islam mengatakan semua seizin Tuhan? Karyana, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Itulah salahnya iblis, dibunuh yang tidak bersalah. Boleh nggak? Ya nggak boleh dong, semut aja nggak boleh bunuh, saya bilang. Jadi membunuh orang yang tidak bersalah itu melanggar perintah Dosa. Tuhan ya, dosa. Ya ke neraka dia, ke Oke, neraka. jadi pembunuhan Yesus itu pelanggaran perintah Tuhan ya. Yes. Oke, udah dijawab Bang Yoma. ya udah. Udah. Udah selesai. Berarti Silakan yang lain, silakan. Berarti Saya hanya Kristen. ikut bantu. Ya, berarti Kristen dalam hal ini menerima keselamatan dari pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Berarti menerima hadiah dari iblis. Kasihan. Sensitif kalau itu, Bun. Banyak orang ngamuk nanti. Nggak ngerti dari tadi dibilangin, aduh. Ketika Yesus menuruti perkataan iblis, menjatuhkan dirinya, berarti dia tunduk takluk kepada iblis. Artinya gagal semua. Sekarang begini, oke lah, Yesus tidak menuruti itu. Tapi ketika imam kepala mahkamah agama orang Farisi melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat, apakah Yesus mengikuti tipu muslihat dan kesaksian palsu itu? Yesus tidak menginginkan itu. Yang kena rokok Mengikuti adalah nggak? orang-orang Farisi itu. Mengikuti enggak? Siapa? Yesus. Kesaksian palsu, tipu muslihat yang dirancang oleh mahkamah agama orang Farisi imam kepala, Yesus ikuti enggak? Ikuti karena dia sudah tahu ajalnya. Berarti Yesus berkongko-kongko melanggar perintah Tuhan. Loh, sekarang gini. Oke, sebaliknya Bang Juma, berlogika dulu. Sebaliknya, kalau dia mengikuti, kamu salahkan. Ketika dia mengingkari, kamu juga salahkan. Mau apa sih maunya? Lah, kalau Yesus kemudian melawan itu katanya, itu berarti dia mengikuti firman Tuhan. Kenapa? Kan Tuhan tidak menginginkan kematian. Ia menginginkan kematian. Ia menginginkan kematian adalah orang-orang jahat. Mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian palsu. Yesusnya bagaimana? Apakah menuruti kesaksian palsu? Menuruti tipu muslihat itu? Menuruti iblis yang datang kepada Yudas itu? Ya atau tidak? Menuruti nggak? Oke, begini Bang Juma. Kalau saya ya menciptakan pesawat,
ya kan? Terus pesawatnya jatuh, itu force major kan? Artinya kegagalan, ya nggak? Berarti Beda Yesus dengan tahu. Tuhan. Yesus, apakah Tuhan tidak Yesus pernah tahu? gagal. Apakah Yesus tahu bahwa orang Yahudi membuat kesaksian palsu untuk membunuh dirinya? Yesus tahu nggak? Bapak tidak pernah one prestasi, itu ingat itu. Tidak pernah Yesus one prestasi. tahu nggak kalau orang-orang Ketika membuat dia tipu mengutus muslihat? anaknya, tidak pernah suatu kegagalan. Itu suatu ketetapan. Jadi itu yang nggak dipahami oleh teman-teman kita semua. Saya heran kenapa berapa- ibu selalu masih diterima di komal-komal Islam. Betul, saya heran aja. Heran saya. Karena nggak ada faedah, nggak ada ilmu. Makanya Bang Arif, Mau jangan dibantah tembakkan aku ya. keras perempuan, Dari tidak mana dari dibantah kosong. Bang Arif, membodohi. janji ya, jangan tambahkan aku ya. Ibarat Iya, kata nggak ada PTP, Bang. manfaatnya sama sekali, nggak ada. Ibarat kata Ibu, PTP, nggak Bang Juma. ada. Bang Juma ibarat kata PTP daripada dari kosong. Tapi banyak orang dibikin stres ajarannya. Sehat Bang Adi. Karyana. Ajarannya nggak ada yang masuk akal. Tolong jangan naikkan aku lagi ke sini 50 kali sehari. lagi ini. Iya betul, nggak usah dinaikkan lagi. Kalau bisa karyanya ini diblokir aja, ngapain dipertahankan Iya, orang-orang blokir permanen nggak apa-apa. penyesat kayak gini ngapain? Orang-orang diblokir. Penyesat nggak boleh kemudian kita berkongko berteman dengan cukup sekali 2 kali kalau kita sudah bimbing mereka, tetapi mereka bisa memberikan edukasi, ini nggak ada sama sekali, nggak ada manfaatnya, nggak ada. Kita memperbodoh diri dengan mempertahankan pendebat Kristen yang kayak begitu. Kasihan orang Kristen yang mau belajar. Apakah Yesus tahu bahwa Mahkamah Agama melakukan tipu muslihat untuk dirinya? Apakah Yesus tahu bahwa Yudas dirasuki iblis untuk mengkhianati dirinya? Apakah Yesus tahu bahwa Mahkamah Agama melakukan kesaksian palsu terhadap dirinya? Tahu tidak? Tahu atau Iya, tahu? tahu. Intinya dari pertanyaan itu apa? Ya kalau Yesus tahu dan Yesus tidak melawan itu, berarti Yesus Kenapa? berkongko-kongko di dalam kejahatan. Dia dibilang dia diam saja. Aku udah tahu. Itu Seandainya dia dibilang jawab dia jawaban abang Yesus gini, Satu-satu ya, saja. satu-satu. jawab tidak tahu jawaban abang begini. Itu mah memang dari awal abang pokoknya pengen bener. Kalau aku sih nangkepnya gitu loh. Saya begini. pingin Yesus jangan disalib. Manusia biasa. Kalaupun ada Bang- penyaliban, Bang jangan Yesus, karena Yesus orang benar. Bang Suma. Kalau Anda gimana? Kalau Anda gimana? Kalau saya ini nggak mau saya Yesus dulu, orang benar saya ini dulu, disalib. Kalau Anda gimana? Saya dulu. Mau atau nggak Bang mau? Suma saya dulu. Bang Suma saya dulu bisa sebentar. Nah, silakan. Ya, jadi begini maksudnya kalau saya begini ya. Kalau kita mau cari sesuatu dengan tujuan untuk menjatuhkan sesuatu, itu kita nggak penting kita benar atau salah, kita pasti akan bilang cari alasan apapun untuk menjatuhkan sesuatu. Kita Nah, bukan iya. mencari kebenaran. Begitu Bang. Jadi begini, saya jawab itu yang tadi Bang ya. Justru kebenaran Jadi ini Yesus- yang ingin kita Dengar ungkapkan. dulu Bang. kok, Bang, bukan kasih kesempatan saya bisa nggak? Bang? Dengerin dulu Bang Juma dah. Bisa kasih kesempatan saya nggak bicara Bang? Nggak kasih kesempatan. Kasih kesempatan saya ya. Jadi begini Bang. Khalil, jangan Kenapa congor. Yesus diam? Khalil, Iya, apa yang kenapa didengar Yesus kalau cuma diam? bohong? Loh Bunda, kamu diam dulu, jangan campur. Ini begini, kenapa Yesus diam? Itu memang seperti nubuatan. Dibawa ke tempat pembantaian domba itu tidak mengeluh. Itu sesuai nubuatan. Nah, kenapa dia tahu? Memang dia tahu. Nah, makanya Yesus itu bukan dijatuhi hukuman mati karena kesalahan pengajaran dia yang dicari-cari salah oleh orang Yahudi, tetapi karena pernyataan dia yang mengatakan, dia menjawab kepada dia yang membesar, akulah Mesias, akulah anak manusia itu, anak Allah yang maha tinggi, dan kamu akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Itulah yang membuat kesal orang Yahudi. Mereka bilang, tidak perlu lagi kita cari-cari saksi, dia sendiri sudah mengaku dirinya adalah Allah, Mesias, anak Allah. Itu makanya dia dihukum. Bukan karena apa? Dan itu menggenapi karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah kepada semua umat manusia. Jadi kalau kalian cuma mencari kesalahan, percuma. Kalian jadi pelawak saja di Gantian ya. ini. Gantian. Intinya, Iya. sebaiknya kalian bertobat dan Loh, mengakui sama seperti di Quran. Ya, Isa binti Maryam itu adalah kalimatullah,
firman Allah yang menciptakan. Lari ke sono. Entar dulu Bang Handi, aduh Bang Di, enggak usah. Lebih baik suruh orang Saya bertobat. berharap Bang Andi, saudara aku malu Christian dengan kamu, ini Bang Andi, jangan, Bang Andi. sedikit agak sehat ya. Begini saudara Christian, yang tahu tentang kitab Taurat, kitab Mazmur itu orang Roma Yunani atau orang Yahudi. Dalam hal ini imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi. Siapa yang tahu? Orang Roma, orang Yunani, atau orang Yahudi, imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi? Siapa yang lebih tahu tentang kitab-kitab mereka? Oke, thank you. Makanya saya bilang, Yesus yang mengetahui, paling tahu kan itu mereka. Jadi saat dia ngomong itu, orang Yahudi tahu apa artinya Mesias. Orang Yahudi tahu apa artinya sebutan anak manusia yang Yesus selalu bilang, anak manusia, anak manusia. Karena di kitab mereka kalau bicara anak manusia, itu sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Itu makanya mereka tahu, makanya mereka marah, langsung dikoyakkan jubahnya imam besar itu. Red, saya tidak tanya ke situ. Ya enggak. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Anda paham. Saudara, jangan sok pintar depan saya. Nanti kuludahi matamu. Weh, jangan kau sok pintar depan saya tentang Bible. Lah, kamu pelawak. Kamu pelawak. Yang saya tanya, yang saya tanya, mana yang lebih tahu? Orang Yahudi tentang kitab Tanakh atau orang Roma Yunani? Singkat jawabnya. Yang tahu siapa? Kan saya sudah jelaskan. Orang Yahudi kan? Kamu nggak ngerti juga, makanya Orang kamu Yahudi. pelan Oke, otakmu. orang Yahudi. Sepakat kita? Sepakat kita? Pelan otakmu. Pelan Sepakat otakmu. nggak? Iya, Sepakat kamu nggak? pelan otakmu. Coba kamu baca aja, bacalah Alkitabnya. Oke, sepakat ya. Oke. Sekarang Makanya aku bilang, begini. stop baca Alkitab. Sekarang Baca begini. Quranmu itu. Sekarang begini. Kalau kita sepakat yang lebih tahu bahwasanya Taurat, kitab Tanakh, Yesaya, Mazmur itu adalah orang Yahudi, imam kepala Mahkamah Agama. Kalau Anda mengatakan sudah dinubuatkan, terus kenapa imam kepala Kayapas menubuatkan tentang kematian Yesus? Kalau memang sudah ada nubuatannya di kitab-kitab Tanakh. Katanya orang Yahudi yang lebih tahu. Di mana menubuatkan? Di mana menubuatkan? Di dalam Yohanes 11, di situ jelas Apa? sekali. Coba Anda baca yang lengkap. Imam Kayapas Coba Anda baca lengkap. Anda baca lengkap biar jelas. Baca. Imam Kayapas bernubuat. Saya bacakan sama Anda ya. Baca ya. Ya, begini. Saya baca. Tetapi di antara mereka, yaitu Kayapas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jikalau satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu Kayapas sebagai imam besar katakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayapas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Benar bang. Karena nubuat-nubuat itu sudah dibuatkan dari awalnya. Ya, bukan baru zaman itu. Apa nubuatannya? Yesus harus mati untuk bangsa Israel dari apa? Kitab-kitab Nabi sudah menyatakan itu bang. Yesus dinubuatkan mati. Kitab-kitab Nabi sudah menyatakan Yesus itu. dinubuatkan oleh Kayapas mati dari apa? Iya, karena supaya itu apa? memang sudah supaya dia bangsa kutip Israel terbebas dari karena apa? dia kutip dari kitab Nabi yang supaya Bani Israel terbebas dari apa? Dia sudah Kayapas sebagai imam besar. Jangan takut kebenaran bang. Jangan Kayapas Jangan takut kebenaran, Bang. bernubuat. Kayapas Makanya bertobat bang. Kayapas bernubuat. Ikut Isa bang. Jangan ikut Muhammad. Lagi ini nggak jelas turunlah kau. Mampus. Kalau ilmu masih secuil,
Jangan sombong di hadapan kami. Ini Kayapas aja, Anda nggak tahu kalau Kayapas itu bernubuat. Sampai Anda menjilat-jilat kemudian Yesaya, Mazmur, bahwa Yesus memang sudah dinubuatkan. Sementara yang punya kitab baru akan bernubuat